penting apa? Kekuasaan yang paling penting adalah munculnya birokrasi feodalisme. Itulah masa kerajaan Sri Sultan muncul, Hamengkubuwono, Pakualaman, kemudian terbit pada abad-abad Mataram. Mataram itu adalah lahirnya yang namanya birokrasi kolonial. Itulah kelahiran PNS adalah abad 17 sebenarnya. Jadi pegawai negeri itu lahirnya pada abad itu ya. Jadi lebih dulu kaum pedagang yang muncul dengan pegawainya. Nah, syarikat Islam itu lahir pada masa itu. Jadi dia muncul karena kolonialisme, Demak runtuh. Padahal pedagang-pedagang Islam itu udah mulai muncul, kauman Laweyan muncul di Solo, kauman di Jogja ini mulai muncul, tetapi juga kolonialisme itu hadir dan birokrasi feodal itu ada. Kerajaan Mataram itu tampil. Nanti kan kalian ingat kalau nonton Sang Pencerah itu, bagaimana kekuasaan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan sunan. Masjid-masjid kan lebih dulu terbit, masjid, keraton, alun-alun kan menjadi satu ke kosmik gitu. Nah, syarikat Islam itu lahir dalam keadaan ini. Dia lahir ketika kolonialisme itu tumbuh, karena Portugis kemudian digantikan Belanda, nanti kemudian masuk yang di daerah Jawa, tapi birokrasi feodal itu muncul. Maka syarikat Islam itu melawan, sampai sekarang pun masih. Syarikat Islam itu melawan formalisme yang kolot, gitu, yang diperantarai oleh kaum feodal, sekaligus masyarakat agraris. Jadi syarikat Islam itu menentang birokrasi. Maka orang syarikat Islam itu nggak ada yang jadi pegawai negeri semuanya, kasarnya. Walaupun nanti kelak kemudian mereka punya hubungan baik dengan birokrasi kolonial pada masa kekuasaan Cokroaminoto. Tapi sebenarnya dasarnya mereka itu menentang hierarki. Jadi hierarki itu struktur kekuasaan negara, pegawai itu ditentang oleh syarikat Islam. Itu namanya formalisme kolot. Yang kedua, syarikat Islam itu juga menentang priai. Nanti ada namanya Semaun, Mas Marco Martodikromo yang tidak suka dengan para priai. Ada Mas Cipto Mangunkusumo nanti dia paling terkenal tuh naik delman keliling di Cipto tuh orang bangsawan, kemudian naik delman ngelilingi keraton dengan cara yang sangat mengejek lah kira-kira. Jadi kemudian ada priai itu ditentang, hierarki itu ditentang. Ini makanya syarikat Islam itu tadi bayangkan anak-anak muda, karena anak muda kan nggak mau hierarki, aturan segala macam itu kan kita nggak suka hierarki itu dia tentang. Bahwa syarikat Islam itu hampir didominasi anak muda semuanya. Nah yang ketiga, dia nggak suka dengan sikap keberatan untuk menyerang apa? Kaum terpelajar. Maka syarikat Islam itu mengutuk keras kaum terpelajar yang sangat elitis, yang sukanya sekolah itu. Kalau anda lihat zaman Berat itu, wah dia nyerang anak sekolah itu luar biasa. Kalau zaman sekarang nyerang absensi lah ya. Dia nyerang keras lah, absensi, kepatuhan itu serang keras masyarakat Islam. Islam itu bukan belajar kayak gitu. Nanti Semaun, Mas Marco Martodikromo itu nyerang. Bahkan novel-novel cinta mereka itu bagaimana anak muda itu mestinya anak-anak muda pelajar itu kalau bisa mencintai, mengajak kaum bangsawan untuk mencintai mereka gitu. Jadi hubungan relasi antar bias kelas lah kira-kira. Jadi sikap keberatan itu ditentang, terutama sikap keberatan yang etis, yang elit gitu, yang bukan rasionalisme tapi yang mirip dengan bourgeoisie lah kira-kira dalam bahasa sederhananya, yang mewah megah gitu. Ini makanya syarikat Islam diikuti oleh anak-anak muda yang miskin, agak sedikit nekat. Marco yang seorang buruh kereta api gitu, Semaun gitu, dia suka sekali dengan syarikat Islam dan dia menjadi juru bicara yang handal. Dia orang yang menentang hierarki. Dan yang terakhir dia menentang status quo, dia paling nggak suka. Status quo itu bagian anak muda kan jadi nggak kita sukai. Ya kita ini kan paling nggak senang dengan kemapanan, rasa aman itu nggak disukai. Status quo yang membuat masyarakat itu berada dalam suasana nyaman. Makanya Marco Martodikromo, Semaun itu benar-benar Semaun sangat terkenal dengan samarata semerasa. Itu bukan ide komunis, itu Semaun di syarikat Islam. Semua orang tua nanti kelak akan muncul namanya Haji Misbah gitu. Kalau kau ingin mengikuti jalan Nabi, kau harus menderita. Menderita apa? Ya tempur kelahi nanti. Taktik syarikat Islam nanti menjadi taktik yang paling mutakhir abad 18-19. Masuk abad 20 taktik paling mutakhir. Ya, jadi ini yang diserang syarikat Islam. Bayangkan saudara, gerakan Islam ini gila sekali kayak gini. Kalau anda kata ada gerakan kayak gini, wah kita ikut semua. Nah, formalisme kolot, wah kita senang sekali kayak gitu tuh. Kita kan nggak suka dengan kekolotan, kejemutan gitu. Islam kok isinya ibadah terus serang terus masyarakat Islam. Ini ngapain lo terus masjid-masjid dulu? Kan gitu. Dia nggak suka. Yang kedua, dia nggak suka dengan kebudayaan priai. Harus yang sangat feodal. Sekarang priai itu apa? Kebudayaannya menyukai atribut, menyukai gelar, itu priai.
Kalau dulu kan Kanjeng Pangeran semua diserang sama masyarakat semuanya. Ya kalau sekarang profesor, doktor, gitu lah. Gelar-gelar atribut itu diserang terus sama masyarakat Islam. Anda bayangkan, ini organisasi Islam gila sekali. Menyerang atribut, menyerang hierarki. Dan itu sebabnya dia nggak suka dengan sikap kebarat-baratan yang elitis, yang borjuis itu dia nggak suka sekali. Ini benar organisasi proletar sekali. Dia benar-benar menyerang. Maka masyarakat Islam, gerakan yang kemudian saking kritisnya, dia mengkritisi Cokro Aminoto ketika menggunakan uang. Uangmu dari mana? Kok gunakan? Kenapa kamu hidup pahlawan? Hanya karena Cokro Aminoto dibenci mobil aja. Oh, dia minta diturunkan dari gerakan masyarakat Islam. Ini radikalnya yang mana? Oh, borjuis sekali kehidupan. Ini saking kencengnya kontrol masyarakat Islam. Nah, Anda bisa bayangkan, Tan Malaka juga dari sana. Soekarno dulu pernah dididik orang masyarakat Islam. Hampir semua pendiri Republik pernah mengalami pendidikan orang-orang masyarakat Islam. Dan yang terakhir, dia sangat melawan kolonialisme dalam aneka bentuknya. Jika Anda baca buku ini, Anda bisa kaget-kaget kok ada anak muda yang radikal pada abad-abad itu. Kalau ini Anda terapkan, bisa ditangkap sejak awal ya, semuanya kira-kira. Dia nyerang semuanya, ini nggak diserang sama dia, atau kira-kira elitisme itu. Maka sebenarnya fasenya sederhana perkumpulan masyarakat Islam. Pertama, dia hanya perkumpulan ronda, bayangkan. Cuma ronda doang aja mula-mulanya. Ini kayak kita ngumpul lagi loh, begitu-gitu orang kecil 5 orang. Ronda itu kan nggak berapa banyak. Mana ada ronda sekampung itu kan nggak ada. Yang namanya ronda malam itu kan cuma 5-6 orang. Nggak ada ronda itu sekampung. Nah, nanti siapa yang dijaga kalau semua orang ronda gitu. Jadi aksi ronda, aksi ronda itu kemudian berhadapan dengan itu waktu itu kumpulan ronda malam yang ingin melindungi dari pedagang-pedagang Cina yang curang. Jadi dia sedang mengalami situasi. Nah, pada tahun 1912 maka organisasi ronda itu organisasi yang bayangkan ronda itu kan radikal karena jadi apa? Maling toh. Mana organisasi ronda kok menghadapi diskusi dan wacana? Enggak ada kira-kira. Yang jadi maling. Jadi gerakannya menjadi militan karena dia menjadi gerakan yang berhadapan dengan para pencuri-pencuri. Cara pencuri-pencuri orang-orang Cina yang punya gengs gitu, dan itu menjadi organisasi kalau disebut nih gangster lah pertama kali kalau dalam bahasa modern. Tapi pada tahun 17 ada ingatan ini revolusi menang, Rusia menang, Lenin menang tahun itu. Maka tahun 1912 ketika masyarakat Islam berdiri, ucapan pertama kali dari Lenin tuh. Karena dia kemudian perkumpulan ini mengembangkan media. Nah, organisasi ronda, lalu karena organisasi ronda ini serius, sering-sering kelahi, maka banyak anak muda yang ikut, kemudian dia mengembangkan organisasi itu dengan media. Yang kedua, dia mengembangkan organisasi itu dengan pertemuan-pertemuan umum namanya fair gathering. Nanti anak kiri, PRD, LMND kadang-kala itu menyebut dengan fair gathering. Fair gathering itu bukan anak PKI, fair gathering itu syarikat Islam namanya. Maka dulu saya waktu mulai tahun dari HMI kemudian lompat ke PRD itu sering sekali saya diajak, ayo kita fair gathering yuk. Saya itu pindah itu istilah kiri. Setelah saya baca buku ini, ternyata fair gathering itu istilah syarikat Islam pertama kali. Yaitu, ayo kita ngumpul yuk. Kasarnya bukan, ayo pengajian yuk. Pengajian itu namanya fair gathering kalau mereka. Yuk fair gathering yuk, itu namanya pengajian. Memang aksi massa besar, artinya diisi pengajian, diisi kampanye, namanya fair gathering. Ini istilah Belanda untuk menyebut dengan pertemuan umum. Sampai sekarang istilah itu populer di teman-teman kiri. Istilah fair gathering itu sangat populer sekali. Fair gathering itu misalnya di kebun tebu, di tempat-tempat rakyatnya, fair gathering. Maka dari kumpulan ronda dia meluas menjadi pengusaha batik, pangeran, pejabat tinggi juga kadang-kala ikut di situ. Nah, ini nanti corak yang lain dari masyarakat Islam ketika organisasi itu membesar. Tapi tahun-tahun 1918, 1917, 1919, masyarakat Islam itu anggotanya cepat sekali. Dari 1.000, 2.000, 5.000, bahkan 10.000, dan itu menjadi organisasi yang disebut sebagai organisasi rakyat pertama kali. Dengan mengatakan. Nah, mari kita lihat apa itu kekuatan fair gathering. Fair gathering, orang kalau sering diajak kumpul aksi massa, itu kemudian menggerakkan utopia namanya Ratu Adil. Kalau orang masa sering kumpul, bikin fair gathering, maka itu membutuhkan orator-orator yang kemudian menyihir massa tentang kesadaran akan perubahan. Nah, itu kemudian masyarakat Islam itu kadang-kala ada istilah Ratu Adil banget lah kira-kira. Orang rindu pada mesianis. Ini kalau dalam Syiah itu rindu pada keadaan Imam Mahdi lah kira-kira. Jadi kan karena sering diajak pertemuan massa terus, orang kalau sering demo massa, kemudian yang terlibat apa? Emosi gitu. Wah, ayo kita kumpul begini, ada Ratu Adil, tapi disitulah kemudian mental pemberontakannya tumbuh gitu. Orang kalau sering demo, coba Anda demo seminggu sekali. Lama-kelamaan berarti toh kita
5 orang, 6 orang, 7 orang, 10 orang. Kalau tiap ini SMI ngadain istilah kita kemisan. Sebenarnya kemisan itu fair gathering. Kalau kita biasakan tiap minggu ketemu, diam-diam kita melatih kenekatan sebenarnya. Nah, mula-mula di tugu diam. Lama-kelamaan kan kita anggap tugu itu bagian dari rumah kita lama-kelamaan. Jadi ini dulu tempat publik, tapi karena kita tiap minggu di situ, lama-kelamaan kita lihat tugu itu tidak dengan pesona ketakutan. Atau tugu itu kan simbol untuk wisata segala macam. Itu tiba-tiba SMI mengatakan tugu itu ruangnya SMI tiap Kamis gitu. Ini tempat mainan kita tiap Kamis. Nanti kalau sudah 5, 10, 20, 30, 40, wow itu bisa dahsyat. Tugu bisa kita ganti catnya, bisa. Di atas tugu kita gantikan bendera SMI dan bendera teman-teman kira-kira. Jadi lama-lama gathering itu begitu. Ini tuh latihan intens dari veteran. Jadi mental pemberontaknya muncul. Jadi kan jalanan itu kan soal yang biasa. Tapi kalau jalanan kita duduki, kita kampanye di situ, masa di situ, lama-kelamaan mental pemberontaknya itu lahir. Itu fair gathering. Nah maka di fair gathering itu muncul orator-orator, CEO, artinya komite organizer yang ada, yang mempengaruhi bagaimana praktek-praktek pengorganisiran. Coba lah sekarang, kapan kalian belajar pidato tuh? Memang di pengajian nggak bisa provokasi banget, bisa dihentikan kita. Itu hanya ada di fair gathering. Nggak bisa loh pengajian, ayo suruh kepalkan tangan kita. Wah itu cuma kepalkan tangan bisa dimarahin kita khotibnya. Itu kepalkan tangan tuh hanya ada di fair gathering. Coba ya, kalau kepalkan tangan kita menolak ada ketidakadilan segala macam itu hanya ada di fair gathering. Nah maka orator-orator lahir dari situ. Gitu. Ya apapun kita kan sekarang ini miskin tuh pimpinan-pimpinan yang lihai orator itu. Politik menjadi bahaya karena politik pakai duit semua ya. Karena apa? Politisinya nggak pintar orasi. Sekali kampanye ngejak nyanyi dangdut. Masa, nyanyi ngapain ngomong yang itu kampanye pidato nggak pintar kok. Coba kalau yang pidato pintar-pintar, penyanyi dangdut bisa kalahkan pentas politik. Nanti kalau baru kampanye, dangdutnya mana? Keluarin dangdutnya. Karena nggak pintar orasi. Politisi kita padahal orasi dalam masyarakat Islam itu penting sekali. Nanti kelak pondok-pondok pesantren NU itu masih mempertahankan pelajaran namanya pidato. Kerapiak itu masih. Pabelan, anak saya minta ke Pabelan karena pelajaran pidato paling bagus di Pabelan. Karena anak kecil belajar pidato. Pondok-pondok pesantren itu sebenarnya warisan masyarakat Islam di antaranya. Kalau kau ngajar anak berani, dia harus pintar pidato, mahir nyihir gitu. Nggak ada kemahiran lain kecuali pidato nyihir masa. Dangdut, musik itu kan berikutnya. Tapi pidato itu kekuatan tunggal. Kalau musik itu kan harus pakai band, harus pakai macam-macam. Nah, kalau pidato, nanti ada namanya Semaul, Haji Misbah. Kalau Anda baca di sini, ada 2 bab di sini Haji Misbah. Haji Misbah adalah haji yang ngeri sekali dia pidatonya. Oh, sampai capeknya Belanda itu buang dia ke Manokwari. Manokwari ya, zaman sekarang aja Manokwari masih tertinggal. Itu zaman tahun 1918 dibuang Manokwari. Mati di sana dimakan malu ya. Oke, buang jauhnya. Dibuang di Solo, di Batavia, masih nekat pidatonya. Jadi kemudian tampil para orator, fair gathering itu menjadi orang. Yang kedua, tampil para organizer, tidak hanya orang pintar pidato, pintar organisir massa. Keterampilan organisir massa itu di mana? Di demonstrasi yang bisa dilakukan. Sekarang massa organisir dengan cara apa? Kasih amplop, itu kan organisir yang paling bodoh. Itu karena nggak punya otak yang kecuali ngasih duit. Tapi pada masa itu bisa diorganisir, masa itu bisa diarahkan, dideketi, ikut syarikat Islam. Wah dengan mimpi-mimpi utopi lah kira-kira. Wah, Anda bisa bayangkan Cokro Aminoto. Saingannya Hasan Al-Banna itu cuma Cokro Aminoto. Kalau kita biografi Cokro Aminoto, kerjaannya pidato loh. Saya nggak tahu daya tahan orang itu ngomong. Nanti kelak kan Cokro Aminoto itu punya anak kos namanya Soekarno. Anak kos saja pintar bahasa Inggris Soekarno. Kalau kita rekaman Soekarno sekarang kan orasinya nggak dibicarakan dari semua presiden. Hanya Soekarno yang pintar orasi. Siapakah yang ngajarin Soekarno? Cokro Aminoto, karena Soekarno selalu ikut Cokro kemana-mana. Kalau kita lihat filmnya Soekarno tuh petikan bersama Cokro Aminoto itu kan ada petikan pendek sebenarnya. Tapi itu Soekarno selalu ikut Cokro Aminoto kemana-mana. Cokro Aminoto sudahlah kalau pidato sudah nggak masuk akal lagi kita ya. Cokro itu seperti Ratu Adila. Ini abad-abad itu. Jadi kekuatan pengorganisir massa di syarikat Islam itu kekuatan ajaran Islam, khutbah retorika, mengorganisir retorika itu bagian dari apa yang disebut dengan kekuatan fair gathering. Tapi kekuatan fair gathering itu harus ada kekuatan modern. Nah ini syarikat Islam sangat maju di titik ini. Dia ngalahkan Budi Utomo, dia ngalahkan misi partai karena dia punya kekuatan media.
Medianya apa? Jurnalis-jurnalis yang sangat Tirto Adisuryo salah satunya, yang sekarang disebut dengan Bapak Pers Indonesia, itu adalah orang Syarikat Islam. Bahkan Pram menyebut dialah pendiri Syarikat Islam dengan Haji Samanhudi. Lalu Mas Marco, yang kemudian dunia bergerak, dia punya simbol namanya kita semua manusia, diperwakan oleh Adil. Nah, nada yang ditulisannya keras-keras. Bayangkan, aktivis demonstran kalau nulis mesti provokatif. Nah, ini bukan dosen yang nulis. Nah, dosen nulis nggak pernah demonstrasi kok. Coba kalian selain demo, tulisannya kalian mesti berubah. Coba kalau nggak pernah demo nulis, ya Anda bisa provokasi sama sekali, Bang. Suasana liarnya nggak ditemukan kira-kira. Anda bisa bayangkan ini salah satu tulisan dia. Saya berani bilang, selama kalian rakyat India tak punya keberanian, kalian akan terus diinjak-injak dan menjadi seperempat manusia. Nah, tulisan itu membuat dia berakhir di penjara, Mas Marco. Ini paragraf ini, saudara. Ini kita baca dalam hati maupun kita lesankan dengan keras, tetap bunyinya menjadi kencang. Anda lesankan, bunyi itu saya menjadi keras. Saya berani bilang, selama kalian rakyat India tak punya keberanian, kalian akan terus diinjak dan menjadi seperempat manusia. Itu kan bahasa retorika sebenarnya. Tapi ini bahasa teks di Syarikat Islam. Bayangkan, orang Syarikat Islam isinya bahasa lisan semuanya, saudara. Jadi orang baca Quran itu bisa sambil berdiri, bisa sambil teriak lisannya, gitu. Anda bisa baca Kompas sambil teriak, ya nggak bisa lah. Kompas itu isinya informasi, gitu. Kecuali Kompas atau Suara Republika itu kurang provokatif, gitu. Ini koran Syarikat Islam kalau isinya kayak gitu melulu, nah, bisa gila ya itu malah kolonial lah. Maka kolonialisme nggak benar-benar kecapean dengan Syarikat Islam. Dananya dihabiskan untuk melawan Syarikat Islam, kira-kira. Apapun caranya dilakukan untuk menaklukkan Syarikat Islam. Kata Gubernur Jenderal, ini organisasi udah gila ini harus kita patahkan. Cara pertama, penjarakan semua para pendirinya, penjara satu persatu. Tan Malaka puncaknya itu ada. Semau di penjara, Marco di penjara, Cokro di penjara. Yang kedua, suap mereka, suap. Di penjara nggak mampu, disuap. Cokro Aminoto sempat kena, macam-macam lah. Suap nggak kena karena kencang di dalam, ada disiplin partai yang kuat. Baru yang ketiga, Syarikat Islam bisa dikalahkan dengan cara dipecah. Ini apa namanya salah satu pelajaran dari kekuatan media. Jadi fair gathering dan media itulah kekuatan Syarikat Islam. Yang ini semua hancur pada abad modern gerakan Islam. Gerakan Islam sudah tidak mampu berdiri, tidak melahirkan orator, dan tidak punya media. Ayo partai Islam mana yang punya media yang kuat? Kalau media cuma tarbiyah dan tarbiyah dulu kan, yang isinya cuma pengajian dulu dan isinya cuma keluarga sakinah dan lain, nggak ada berdiri. Teksnya tuh nggak bisa teks yang kita membuat kita tuh bisa berdiri teriak lantang tuh. Nanti kalau Anda buka buku Azhar Qawi, pemimpin Al-Qaeda itu, dia punya buku kitab jihad, dua kitab. Saya suka sekali baca buku itu. Karena buku itu sejak teks pertama itu bisa dibaca dengan berdiri. Kalau baca teks itu, Anda nggak usah dalam hati berdiri. Itu kan tafsir dari Qurannya Said Qutb tuh ya. Itu kalau Anda baca tafsirnya itu kan nggak bisa Anda duduk, berdiri itu. Saya capek baca tafsir dari Quran itu harus berdiri terus ya. Teks ditulis dalam penjara itu mesti ganas tulisannya. Tapi bayangkan dengan tafsir Al-Misbah Al-Quraisyah. Wah, itu kan rinci, detail, nyaman, dan damai kira-kira. Saya punya dua kitab tafsir itu kalau puasa itu. Satu visi dari Quran, dua tafsir Al-Misbah. Visi dari Quran itu kita baca kalau sahur lah kira-kira. Wah, jadi mantap kan? Habis sahur kencang sekali masih ya. Tapi kalau Quraisy itu ya dibaca, Pak Quraisy itu baca menjelang buka. Itu kan. Hati tenang, damai kan. Nah, semuanya itu ada alasannya. Tapi kalau visi dari Quran keras sekali. Nah, itulah Syarikat Islam. Tahun 19 ini tahun 1917 ya. Ini jangan bayangkan tahun 2014. 1917 udah kayak gitu. Maka lalu SI kemudian banyak pengikutnya. Kenapa SI banyak pengikutnya? Pak Kunto menjelaskan dengan mudah sekali. SI itu tidak bisa beda-bedakan antara Islam ortodok dengan sinkretik. Jadi SI itu tidak mencoba mengungkap perbedaan. Asal melarat melawan kolonial ikut SI. Entah itu sholat apa enggak lah kira-kira gitu. Kita tuh kan enggak tahu Islamnya dicek-cek dulu. Ini Sunni masih NU atau Muhammadiyah, pakai kunut pada, dikaca semuanya. Itu barisan Belanda menurut saya. SI itu tidak beda-bedakan. Melarat, berani melawan kolonial, ikut. Nah gitu lah kira-kira. Jadi ideologinya tuh ideologi enggak soal-soal religius tuh ditinggalkan dulu. Ini liberalnya SI lah kira-kira. Jadi udahlah, nggak usah lah macam-macam lah kira-kira. Mau pakai kuno, tahlilan, enggak, itu bukan perbedaan. Nah, karena itu SI itu punya kemampuan sosial yang tepat formasinya. Melarat tuh SI. Maka ideologinya basisnya kelas banget gitu.
Siapa yang melawan kolonial ikut SI. Siapa? Nah inilah walaupun nanti kelak SI itu saking ekstrimnya, maka SI mendirikan PKI. Ini saking ekstrimnya menurut saya. Saking ekstrim, saking wilayahnya tuh kenceng lah. Nah, kalau istilahnya tuh saking ngikuti sahabat tuh ngikuti Abu Dhar lah kira-kira. Kalau ngikuti Abu Dhar, Ali bin Abi Thalib, jadi saking kencengnya. Maka saking kencengnya sampai nggak terkontrol, dia kemudian menjadi merah banget. Nah apalagi nanti Snapil masuk dan gerakan kiri masuk. Wah, tapi dia punya kemahiran dalam informasi sosial. Dia bisa membaca peta. Istilah Pak Kunto, SI itu punya kemampuan yang aneh yang tepat melihat informasi sosial. Jadi informasi sosialnya itu tidak dilihat dari keyakinan keagamaan, tapi basis kelasnya. Ini maju sekali, Saudara. Ini bayangkan ini 1917 itu Lenin baru menangkan Rusia, baru menangkan revolusi komunis. Dia sudah maju dengan analisis kelas sosial yang tepat. Jadi SI membesar, Lenin menang. Tidak saling mempengaruhi, belum ada yang berangkat ke Rusia saat itu. Bahkan Lenin pun mengatakan selamat atas SI. Artinya posisi Partai Komunis Rusia dengan SI itu seimbang menurut saya, sejajar. Dalam buku Tan Malaka saya sempat melakukan riset, itu SI dengan Partai Komunis Rusia itu bisa seimbang. Jadi Trotsky itu seangkatan dengan Mao. Lenin, itu kan berarti sejajar posisinya. Hanya ini agak kiai kanan kira-kira. Itu Ayatollah Khomeini belum muncul, Osama bin Laden mungkin masih diproses lah kira-kira. Belum tampil semuanya. Tokoh-tokoh muda itu belum berangkat semuanya. Ini sudah setara, posisinya itu setara. Lenin sudah sangat, dahsyat sekali. Ucapan koran Lenin pertama kali ucapan selamatnya pada SI. Karena dia menciptakan formasi kelas sosial yang tepat. Bayangkan, bacanya cuma Quran, tapi jauh lebih maju daripada Das Kapital 1, 2, 3 menurut saya. Ini Das Kapital belum ditahulah, belum terjemahkan Das Kapital lumayan. Mungkin baru dibaca oleh Lenin dan Trotsky dengan pelan-pelan menurut saya. Maju kencang sekali kira-kira. Ini modelnya cuma Quran doang. Nah, umat dalam SI itu tidak pengertian subjektif normatif, melainkan dicoba dengan kepentingan objektif empiris. Ini analis Pak Kunto yang sangat maju. Jadi umatnya itu tidak dimengerti dengan subjektif normatif. Subjektif normatif itu artinya personal. Ketakwaan itu tidak personal dan tidak normatif. Teologinya itu tidak kemudian orientasi akhirat melulu lah kira-kira. Tapi itu objektif empiris. Dari umat itu ya kesatuan kita semuanya. Empiris, ya harus bertindak, menciptakan surga itu bertindak, berjuang gitu. Bukan untuk keabadian kita semuanya, bukan untuk ya semoga kita selamat di akhirat kelak ya kira-kira ya. Nanti kita ketemu di surga ya. Nah, bukan kayak gitu umat itu. Predikat akhirat itu nanti dulu gitu ya. Ya akhirat itu perlu nanti. Bahkan Haji Misbah itu bicara di akhirat, di sekarang. Misbah itu bicara akhirat. Itu ketika perjuangan itu mencapai titik konfrontatif yang paling kulminan. Jadi mulai tembak-tembakan gitu. Jadi dia Misbah itu mulai dilawan oleh pemerintahan kolonial pakai senjata. Misbah terpaksa angkat senjata. Pada saat itulah khotbah Misbah itu khotbah akhirat. Jadi khotbah akhirat itu sudah tingkatannya itu bertempur ada berapa kali sudah. Nah kita kan bertempur sudah akhirat dulu, ya kan? Mungkin masih aman kalau perlu akhirat. Jadi kondisinya masih aman tuh jangan akhirat terus, berjuang terus, malah memprovokasi situasi itu kira-kira. Nah nanti kalau khotbah akhirat itu baru muncul ketika perlawanan itu konfrontatif, hidup matinya tuh benar-benar loh ya. Nah ini mati masih lama sudah akhirat pengen mati aja kira-kira. Jadi bayangkan ini kesadaran keagamaan yang sangat radikal sekali. Nah maka banyak orang miskin ikut SI, banyak rakyat kemudian ikut SI, masyarakat Islam kemudian menjadi kebanggaan lah kira-kira. Ya, saya rasa kalau kalau organisasi Islam kayak gini, saya rasa juga banyak yang ikut kemudian, yang sangat provokatif, kemudian was pokoknya ngelawan, ayo melu, kira-kira gitu. Modalnya ngelawan aja kira-kira. Kalau mau sholat, mau sunni, syiah nanti dulu lah, pengajiannya isinya kayak gitu lah. Analisisnya tepat, itu kemudian SI ini menjadi. Nah. Kalau dalam istilah Rasul, Pak Kunto mengutip ini. Ini analis Pak Kunto, Rasul mengutip dulu. Tapi Pak Kunto mengatakan kekuatan SI dalam melihat orang miskin begini. Orang-orang kaya itu biasanya merupakan sahabat para tiran, karena mereka mampu membeli kebebasan. Sedangkan kaum melarat itu bisa bahaya, karena kaum melarat itu tak segan-segan menjual kebebasan mereka. Ini nanti kelak membaca formasi sosial SI. SI itu membahayakan bagi orang kaya karena bagi SI orang-orang kaya itu bisa bersekutu dengan kaum tiran karena dia bisa membeli kebebasan. Orang miskin bagi SI juga bahaya petani buruh itu karena bisa-bisa dia menjual kebebasan mereka. Nah itu makanya SI kemudian, nah setelah SI berkembang tumbuh di Indonesia sebenarnya sudah tumbuh namanya PKI, Snapil dan semuanya.
Nah, ada serikat buruh yang mengubah model kepemimpinan tahun 1908. Ini serikat buruh sebenarnya sudah muncul. Jauh sebelum SI lahir ada serikat buruh. Tapi serikat buruh itu perkembangannya lamban sekali. Tahun 1908, salah satu serikat buruh itu mengubah. Dulu pemimpin serikat buruh itu karena gerakan serikat buruh itu mulai dari orang-orang kaum Eropa, kaum Belanda. 1908 itu diubah kepemimpinannya menjadi orang-orang bumi putra itu bisa menjadi pemimpin. Snell dan Douglas Dekker itu mempengaruhi semuanya. Kemampuan tulisnya dipengaruhi, orasinya dipengaruhi, lalu dikenalkanlah prinsip pengorganisasian. Nah, formasi kelas kemudian diperkenalkan, secara teori, gerakan teori diperkenalkan. Nah, pada saat itulah serikat buruh itu ikut dalam Syarikat Islam Semarang. Nanti yang buat SI merah itu diantaranya variabel ini. Jadi sudah Islamnya memang sudah radikal, lalu ditambah dengan pelajaran kiri yang dilakukan oleh Sneville dan Douglas Dekker. Kemudian ayat suci itu bertemu dengan tema kiri. Ini persekutuan yang benar-benar jadi dahsyat mereka. Bayangkan, ini kenal dengan analisis kiri, lalu kenal dengan teologi yang sangat progresif. Jadilah Islam itu kemudian. Maka istilahnya Semaun, Misbah dan Tamalaka itu kemudian Islam bertemu dengan kekuatan yang sebenarnya di Indonesia. Sudah kirinya matang secara teori, ditambah Islamnya memberikan bentuk radikalisme teologi. Nah, di titik itulah pengaruh kiri pada SI kemudian tumbuh. Nah, apa pertumbuhan yang paling menakjubkan? Melakukan pemisahan dari kafir Muslim menjadi kita dan pemerintah. Nanti kelak ini diintroduksi oleh Ustaz Abu Bakar Basri dengan togut lah kira-kira. Ya, pemerintah itu togut, itu kafir. Nah, itu diintroduksi oleh kaum fundamentalisme. Itu sebenarnya persekutuan antara SI dengan kiri kemudian. Jadi yang menerjemahkan apa? Itu SI kiri menjadi mengerucut teologi itu. Teologi itu menjadi teologi konfrontatif. Kafir itu siapa kafir? Bukan orang nggak sholat. Kafir itu pemerintah kira-kira. Yang apa ya? Jadi teologi ini bahaya sekali. Ya sekarang dipakai para teroris lah kira-kira teologi ini. Ini bayangkan dibangkitkan lagi setelah berapa abad atau kira-kira. Unsur kita itu kemudian menjadi penting. Kita korban nih, kita orang Islam disiksa pemerintah musuh bersama. Nah, maka gerakan SI itu adalah melawan ketentraman. Tentram itu diserang, maka feudalisme Jawa diserang bisa-bisa. Islam priai itu kemudian diserang bisa-bisa oleh SI. SI ini kan abangan banget kira-kira. Jadi karena ngelawan pemerintah, otomatis dia melawan kemapanan. Semua kemapanan diserang semuanya. Nanti ada revolusi 3 daerah, nanti pemberontakan PKI pertama itu kan pemberontakan SI merah sebenarnya. Bayangkan 1926, 1927, itu pemberontakan gila-gila toh. Saya buatkan dalam buku komik Setan Malaka. Nyabut listrik. Wah, semua pejabat ditarik semuanya. Itu SI merah mengerikan sekali kemudian radikalismenya. Diseranglah kaum bupati-bupati, diganti sendiri sama PKI. Sabut listrik, sabut kereta api. Ini penyabutan ini revolusi yang berdarah yang luar biasa. Sampai Belanda saking mangkalnya dihukum mati semuanya. 1926 itu 1927 itu menjadi aksi paling radikal yang dalam buku sejarah kita nggak pernah ditampilkan. Itu perlawanan paling konfrontatif menurut saya. Bayangkan loh, listrik disabot, pejabat-pejabat dirampok semuanya, diturunkan di situ juga pejabat-pejabat. Jadi itu nggak perlu ada pemilu atau kira-kira kan? Oh, disabot listrik, disabot rel kereta api, disabot. Itu yang dalam nanti kelak film Batman melukiskannya dalam Batman yang terakhir tuh. Yang BIN itu kan menyerang semua, membuat revolusi semua itu. BIN itu seperti PKI 2627 gitu. Nanti kalau setelahnya ditanya, kenapa kamu bikin film seperti ini? Dia ingat dengan peristiwa Paris. Peristiwa demokrasi langsung Paris pada saat itu. Nanti Alan Badiou menyebut itu sebagai Komite Paris. Sebenarnya Komite Paris itu lebih dulunya PKI 2627. Komite Paris itu hampir mirip dengan PKI 26. Jadi kota itu dikuasai oleh kaum revolusioner. Sabut semua, sabut berjajah, dirampok semua, ambil semua, listrik dicabut, beras diambil alih, rakyat marah. Ini mirip dengan kalau Anda pengen lihat adegannya, kalau adegan Batman terakhir itu. Jadi mirip dengan itulah, yang lebih klasik lah kira-kira. Nah ini memahami pergerakan itu melawan ketentraman. Bayangkan. Gerakan Islam melawan tentram, berarti kan namanya tentram harus diserang. Kira-kira itu udah provokatif banget lah kira-kira. Kalau Anda baca buku ini benar-benar Islam jadi sangat mirip dengan masa-masa Rasulullah di awal tuh kira-kira. Dia tidak mau hijrah, dia perang di Mekahnya. Nah, unsur keteladanan dilenyapkan untuk dilakukan sebagai unsur kekuatan. Jadi suri tauladan itu diletakkan kemudian menjadi bukan tauladan atas kebajikan, tauladan revolusioner yang kemudian ditampilkan.
Jadi ini menjadi unsur penggerak. Nah, dengan organisir apa? Dengan organisir rasa tidak puas. Nah ini apa konsep teologi yang agak sedikit kiri yang kemudian di teologi yang ketemu dengan marxisme. Jadi pengorganisasian rasa tidak puas. Maka semua pengajian-pengajian kemudian diubah oleh SI, tidak di musla, tidak di kebun-kebun tebu. Oleh Misbah kemudian di kebun-kebun tebu. Misbah ini mula-mula orang kaya juga. Misbah itu haji pertama di Solo, punya penerbitan Islam, punya hotel Islam. Ya Pak Haji Misbah itu kayak Haji Sunardi Sauri lah sekarang ini, punya WS kayak gitu lah kira. Nah, cuman Haji Misbah ini ketika kaya, nah, dia ketemu dengan Semaun, diradikalkan dengan Semaun. Maka kakaknya dibakarkan semua. Istilahnya kalau Pak Haji Sauri itu WS-nya dikasihkan. Wah ini untuk pergerakan, wah itu gila sekali gila. Itu pergerakan semuanya. Jadi tokonya dikasihkan, hotelnya dikasihkan, dan Misbah itu kemudian menjadi miskin dan radikal. Dia menjadi abudar banget. Dia bukan ketemu dengan Haji kemudian bikin bisnis travel dan segalanya. Dia tidak mau, dia kasihkan semua, tokonya dikasihkan semua. Ditulis maka tak kasih serai sangat mengagum Misbah. Misbah ditulis dalam 2 bab di sini. Ini penghargaan yang luar biasa. Misbah itu orang Islam. Semua. Maka Misbah dalam pertemuan karena dia haji kan. Kitab-kitab hafalan kitab sucinya indah dan kaya. Coba sudah haji kaya. Jadi unsur Rasulullahnya itu ada pedagang, kan Rasulullah itu pedagang juga. Nah, kaya. Jadi dia kalau ngasih contoh, dia tuh udah karismatik. Dan sudah haji. Zaman dulu orang berangkat haji. Karena nggak dikorupsi kok. Berangkat haji pakai kapal lah itu pasti Menteri Agamanya belum lahir kira-kira. Saya rasa kalau Haji Misbah bangkit sekarang mungkin dibunuh pertama kali Menteri Agama misalnya. Karena saking radikalnya Haji Misbah. Dia kaya semua ini, serahkan semua, dikasihkan semua. Dia ketemu dengan unsur kiri, dia ketemu syarikat Islam, dia kasihkan semuanya. Hotelnya dikasihkan, toko-tokonya dikasihkan, diberikan semua. Dan diberikan untuk perjuangan. Mula-mula Misbah itu dia begitu radikal. Tapi karena dia diajak oleh Semaun ketemu dengan buruh, ketemu dengan petani-petani yang disiksa, nah mulai Misbah itu radikal semua muncul. Dia kasihkan tokonya, harta bendanya dikasihkan, semua itu perjuangan semua. Sampai akhirnya dia dianggap bahaya. Orang kalau pindah kelas kan bahaya sekali. Orang kalau sadar itu kan kemudian menjadi nekat loh. Itu kalau kalian tuh semester 1 senang mahasiswa, kuliah, 2 senang kuliah, 3 senang kuliah, 4 mulai kelihatan bomel, wah itu jadi radikal bolos ya gitu. Wah ini udah kacau sekali kira-kira. Jadi orang kalau sadar itu kan alih tabiatnya kan belum menjadi bertolak belakang sekali. Wah ini kacau sekali teknik, ngapain pula kan. Jadi bunuh diri kelasnya itu mengerikan sekali. Nah ketika itulah Misbah memimpin pemberontakan. Khotbah-khotbahnya kemudian menjadi khotbah eskatologi. Kalau Anda baca khotbah Misbah itu mirip dengan khotbahnya Osama bin Laden. Terakhir ketika akan melakukan aksi bunuh diri besar. Nah akhirat kemudian muncul pada khotbah-khotbah ketika dia akan melakukan perlawanan pada pemerintah kolonial. Kolonialisme sangat berharap Misbah itu nggak bisa di-stop. Kalau Cokro itu dikasih, ya karena Cokro kan birokrat jadi syarikat Islam gampang untuk membuat dia manja, gitu. Dikasih mobil. Misbah nggak mau karena dia kaya. Dia merasakan hidup berjusur dan merasakan. Jadi rasa tidak puasnya kemudian pengorganisasian rasa tidak puas memunculkan Misbah. Nah, Misbah itu kenapa muncul seperti itu? Dalam satu bab ada beberapa Misbah. Misbah itu dibohongi oleh para pejabat agama. Dulu pernah dalam satu kejadian tahun 1923 itu Rasulullah SAW dihina. Mana tuh orang Islam kalau dihina Rasul tuh? Maka dibuatlah pasukan pembela Nabi istilahnya. Di Solo dibuka. Ini kayak forum anti maksiat kayak gitu. Misbah mendukung. Ternyata dana untuk mengorganisir pasukan itu dipakai oleh pejabat agama untuk memulai kayanya. Nggak menyerang yang menuduh, nggak menyerang pemerintah, tambah dipakai. Ini kan laskar main preman lah kira-kira. Nah ini kafe yang nggak hilang-hilang, ada bisnis kafe kan gitu. Marah itu. Nah ini ngawur sekali orang ini. Nah Misbah kecewa, pejabat keagamaan kecewa. Ya dia ditipu. Yang diserang bukan misionaris Kristen, dan gereja-gereja dibiarkan, kapitalis dibiarkan, pemerintah dibiarkan. Misbah kecewa sekali dengan pejabat agama. Misbah itu kayak suasana hari ini kita loh, dikorupsi kitab suci, dikorupsi haji, marah kita semuanya. Wah kurang ajar agama ini, kurang ajar sekali. Ini bordi-bordi, marah Misbah jengkel sekali. Agama diselewengkan itu jengkel sekali. Karena dia berkorbannya total. Bayangkan, orang berkorban total, dia biayai pasukan pembela Rasulullah itu dibiayai semuanya. Dibuatlah pasukan-pasukan pembela Rasul, dibiayai semua Misbah. Tapi ini pasukan nggak malah nyerang, kalau bagi-bagi duit. Nah, ini kok nggak nyerang, ini pasukan ini nggak pernah ada tindakan lah. Nah oleh Semaun dibilang,
Berarti semua. Nah, itu pasukan hanya penting ikut SI ini. Ini organisasi buruh tani yang nyerang terus. Jadi Misbah melihat, oh berjuang itu seperti ini tuh. Dia jengkel. Yang kedua, dia militansinya dibentuk oleh orang-orang yang membuat agama itu jadi upacara. Istilah dia adalah Islam lamisan. Ya, artinya kaum pelajar Islam menyatakan hal baik, berbaik hati, menyelamatkan diri sendiri. Kaum sunan lah kira-kira. Ini dai-dai lah kira-kira. Dan cuma ceramah-ceramah di TV itu. Nah, dia merasa kecewa dai-dai di situ. Ini mau membuat agama itu dikomersialisasi. Misbah nggak suka dengan para sunan-sunan itu, dia nggak suka. Kalau sekarang tuh membalik televisi, dia nggak suka sekali. Yang kemudian, nah dia membentuk, Misbah kemudian membentuk organisasi namanya SATB, Sidik Amanah Tabligh Fatona. Ini radikal sekali loh. Dan dia membiayai Medan Priai dan kemudian membiayai majalah namanya Islam Bergerak. Nanti kalau majalah ini kita buat untuk majalah Islam Bergerak itu saya kutip namanya untuk majalah SMI, kemudian majalah SMI itu kemudian diintroduksi oleh Pondok Pesantren Terbidin, maka ada sekarang web namanya Islam Bergerak. Itu saya ingin mewarisi Misbah itu. Dengan membentuk 3 musuh, kapitalis, pemerintah, sultan. Wah, ini kan masih ada musuh ini kira-kira. Ini kan kapitalis masih musuh kita, pemerintah masih tidak musuh kita, sultan. Wah, ini nggak pernah pro kita ini kan. Nah, ini 3 musuh yang menindas petani sama Misbah. Bayangkan, organisasinya namanya SATB, Sidik Amanah Tabligh Fatona. Ini kan ini semesta Rasul itu. Nggak usah namanya organisasi Lukman atau organisasi nggak perlu gerakan anti maksiat, nggak perlu, cukup itu Sidik Amanah Tabligh Fatona. Singkat menurut saya. Tapi ini menjadi organisasi sangat kiri sekali, namanya SATB. Itu mirip dengan organisasi ISDM, namanya hampir kiri. Nah, tapi sebenarnya itu plesetan yang kemudian membentuk patah agama. Sidik Amanah Tabligh Fatona. Sederhana namanya, dikerjakan dengan amat sederhana, nggak usah anti-anti segala macam, cukup diamalkan dong. Sidik itu kan sifat-sifat Rasulullah. Nah, ini betapa sederhananya organisasi masyarakat Islam dalam itu. Nah, maka yang ingin saya akhiri dalam sesi ini adalah apa sih pelajaran dari masyarakat Islam ini untuk saat ini menurut saya? Pergerakan itu adalah proses penerjemahan, pencomotan yang kompleks dan dinamis. Mungkin ada kiri, ada komunis, ada Islam yang diterjemahkan dalam saling pengaruh-mengaruh. Islam itu kan masuk ke sini juga berasal dari Timur Tengah sana, dibawa nilai-nilai itu universal, kemudian dikembangkan, diterjemahkan kira-kira dengan konteks kekinian. Komunis masuk di situ, diterjemahkan. Jadi istilah ekspresi-ekspresi politiknya itu adalah menerjemahkan, mencomot dari banyak pengaruh. Ya, kita semua itu kan beragama, beridentitas, belajar, itu kan juga proses pencopotan semuanya. Universitas itu kan bukan genuine, sebenarnya proses pencopotan. Pergerakan itu adalah proses menerjemahkan, mencomot, nyomot, terjemahkan, nyomot, menerjemahkan. Itu bagian dari kompleks pelajaran syarikat Islam. Dia menjadi organisasi yang radikal karena dia mencoba mengintroduksi kekuatan-kekuatan Islam, disentuh dengan teori-teori kiri, itu kemudian dia membentuk ekspresi politik yang sangat maju. Ada Quran, ada aksi massa, itu ada ekspresi-ekspresi maju. Nah, kemudian di tiap-tiap peristiwa dia membawa kemunculan berbagai bahasa hingga tokoh. Ya. Sehingga apa? Karena aksinya massa terus, nggak pernah aksi parlemen, maka kegiatannya menjadi revolusioner. Ujiannya apa? Ujiannya murni sekali. Ya mati, dibuang gitu ujiannya. Ini kalau dalam istilah gerakan mahasiswa itu gerakan mahasiswa yang tetap berada di jalan akhirnya. Dia kalau masuk parlemen, maka kegiatan menjadi sangat murni. Istilahnya dalam istilah gerakan itu menjadi gerakan rakyat. Ujiannya di mana? Ujiannya langsung karena dia menjadi organisasi di bawah, organisasi basis, gerak, basis, kemudian dia diuji oleh rakyat. Dia masyarakat Islam tidak pernah masuk ke Polskat, dia tidak pernah masuk parlemen. Dia terus bersama menemani jalanan, aksesnya jalan. Dia menjadi gerakan yang benar-benar muji pemimpin, muji massa, kira-kira begitu. Ya sampai sekarang kan kalau dalam bahasa teroris Al-Qaeda itu kan sekarang menjadi organisasi militan. Kenapa ISIS kemudian ditakuti hari ini? Karena jadi organisasi perang terus, organisasi gerilya terus. Culek ambil. Kemudian kan nggak bisa diajak dialog. Kalau dialog jelas kalah lah, kita nggak nyampe. Teorinya banyak mereka, dialog nggak ada. Al-Qaeda kan terus menyerang. Jadi gerakannya menjadi gerakan clandestine, kadang-kala memang terdeteksi. Tapi masyarakat Islam menjadi gerakan yang jalanan terus. Mungkin ini kelemahan sekaligus keunggulan. Kelemahan organisasi ini kemudian mudah patah, tidak terorganisir, tidak tersistematis.
tapi dia menjadi kekuatan karena jadi heroik. Dia hanya memunculkan para martir. Ini organisasi ini seperti ini menjadi pelajaran. Walaupun SI itu kalah. Ini contoh yang ingin saya hadirkan, itu contoh kalah. SI bukan Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah NU masih berkembang sekarang. Muhammadiyah didirikan setelah SI, NU didirikan setelah SI. Sampai sekarang kita tahu Muhammadiyah. Kampusnya ada, kita ada kuliah di sana, kita pernah lewat di kampus itu. NU juga ada. Sekarang ketuanya yang dukung Prabowo, ada yang dukung Jokowi. Muhammadiyah pun juga seperti itu. Mereka menang, sampai hari ini mereka punya. SI kalah. Yang ada cuma buku. Tapi SI menyediakan referensi bagi kita. Referensi apa? Itu referensi bagi gerakan rakyat berikut. Semua tokoh-tokoh itu dilukis oleh SI. Soekarno pernah bersentuhan dengan SI. Kemampuan mahir pidato Soekarno diwarnai oleh SI. Tan Malaka organisir sembunyi di lapangan diwarnai oleh SI karena dia belajar oleh SI. Bahkan orang-orang paling maju yang kita anggap Muhammad Nasir, Haji Agus Salim diwarnai oleh SI. Mereka kalah secara organisasi, tapi mereka melahirkan teladan yang hari ini kita masih hormat pada mereka. Kita berhutang budi pada mereka. Jadi singkatnya, SI itu menjadi kenangan abadi kita tentang kehormatan gerakan Islam. Kalau menang sendiri ini, saya yakin SI nanti pasti rumit sekali mau dukung siapa, Jokowi atau Prabowo. Karena ini organisasinya terlalu konfrontatif, terlalu pemurnian, sikap politiknya terlalu murni. Dia nggak mau dicampuri, dia menjadi sendirian, sepi, kesepian dan kemudian ditangkap secara bersama. Dalam bab terakhir ini kisah Semaun, lalu kisah Haji Misbah ketika dia meninggal, mereka seperti martir, tidak punya apa-apa, punya kenangan sedikit. Buku ini menjadi buku penting kalian baca karena bukan informatif, ini mengharukan buku ini. Menang, kalah, dan kemudian sendirian. Ini nggak ada buku disertasi yang mengharukan saya. Anda baca ini seperti baca novel bagaimana para pejuang Islam yang dulu bersungguh-sungguh pada kitab suci, berada dalam jalan kitab suci, kemudian dia kalah. Dia tidak menang, dia kalah. Tapi dia masih bangga. Kalah bangga itu kan hebat sekali. Jadi, ya kata Misbah, ya memang beginilah perjuangan. Ketika dia tinggal sama istrinya dibuang di Manokwari, mereka menulis satu kisah yang kemudian diintroduksi Cipta Mangunkusumo. Dia katakan, aku memang kalah, tapi aku memberikan pelajaran berharga tentang perlawanan. Orang Islam itu seperti itu. Orang Islam kalau mengikuti jalan Nabi adalah berperang. Selama ada keburukan kita harus memerangi. Itu amal ma'ruf nahi munkar. Sederhana, indah, dan klasik. Itulah SI yang pantas untuk kita perdengarkan sebelum buka puasa bersama, saya rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap sekali ya kiranya dongeng dari Pak Eko ini. Lebih bagus lagi bila ada yang bertanya atau apalah komentar atau pengen curhat gimana tentang SI, dinamikanya SI dalam bergulat di catur perpolitikan di Indonesia ini. Mungkin Ya diskusi aja, bebas saja. Mungkin kita sambil nunggu buka puasa, sambil teman-temannya bawain makanan di sini, kita silakan bagi yang mau bertanya, curhat atau apa itu. Silakan. Curhat memang ada yang galau. Galau dengan masyarakat yang enggak. Silakan. Kita share aja, kalian berbagi pengalaman. Silakan. Ya. Ya, sama-sama saya Dudi. Menanyakan ini Mas Eko, kan kita tahu bahwa itu kan memang hadir di zaman imperialis ya. Kemudian banyak yang mengomentari Amerika Serikat yang zaman sekarang tapi masih bergerak memborbardir Vietnam dulu dan memborbardir Irak, bahwa itu imperialis yang ketinggalan zaman gitu. Nah, pada saat sekarang yang emang zamannya itu bukan zaman imperialis, perlawanan yang seperti apa sih yang emang yang kontekstual gitu, maksudnya yang sesuai zaman gitu. Terima kasih. Silakan saling. Kita saling ngobrol lah untuk mendapatkan gambaran. Sekarang mungkin PMY apa yang sekali nih kamus-kamus cara masyarakat Islam nih. Pokoknya masih lama kita. Nanti kalau kita nggak nanti ganti cerita Nabi Musa lah tuh.
Ya, silakan. Saya rasa ini pertanyaan penting. Ya, nanti kita bisa. Iya. Ya. Pak, kalau kita melihat tentang tema kita ataupun tentang Islam terutama, saya agak prihatin dengan sendiri untuk sekarang Pak. Khususnya di bidang pendidikan. Pak Eko pernah mungkin sendiri kan, karena saya kira sekolah, miskin dari sekolah. Pertanyaan saya di sini untuk saat ini, perguruan tinggi ataupun sekalipun sekolah-sekolah TK yang berbasis Islam, biayanya luar biasa Pak. Menurut saya sendiri mengeluarkan ungkapan kata-katanya, mereka berkata manis tentang anti kapitalisme, tapi mereka berjiwa kapitalisme. Baca itu, saya udah merasa tulisan yang mungkin belum selesai. Saya benar-benar ingin kata-kata yang lebih dahsyat lagi, mungkin ada beberapa ini. Waktu itu contoh ringannya di perguruan tinggi yang berbasis Islam di Jogja. Ketika saya itu biaya masuk kuliah itu 15 juta uang gedungnya. Itu cicil selama 1 tahun 4 kali bayar ataupun 2 semester. Uang SPP tetapnya itu sekitaran 2.200.000. SKS-nya 90.000. Kalau saya hitung bulan pertama mereka bayar semester pertama minimal itu 11 juta. Itu yang berbau Islam. Sedangkan untuk orang Islam di kita, terutama mungkin di kampung-kampung itu orang kemampuannya, apalagi buruh untuk saat ini, paling gaji besar 2.500.000, bahkan besarnya mungkin 4 juta. Dikali ketika dia punya anak 3, yang satu sekolah gitu ya. Mungkin buat mengumpulkan dia selama 6 bulan itu luar biasa gitu untuk mengurus 11 juta. Yang mau saya tanyakan di sini adalah apa sih yang terjadi untuk saat ini gitu Pak? Buat orang-orang yang guru-guru kita ini kok bawa Islam tapi Islam seperti ini. Itu aja Pak. Terima kasih. Iya, menurut saya 2 pertanyaan tadi berkait, nanti kita bisa saya diskusi, teman-teman juga bisa. Saya bukan fungsinya bukan narasumber, memfasilitasi aja ketulisan kawan-kawan, karena dalam puasa itu kan menjadi barokah penting kan. Tidurnya aja pahala, apalagi diskusinya menurut saya. Jadi SI itu penting untuk kita refleksi karena apa? Karena dia hadir pada konteks yang mirip dengan situasi sekarang ini. Apa yang mirip? Pertama memang pada situasi di mana kita mengalami kekaburan siapa yang dimaksud dengan umat. Konsep umat itu menjadi konsep yang berbaur menjadi definisi yang rumit untuk kita pertegas. Anda bisa bayangkan kenapa itu definisi menjadi rumit? Karena gerakan-gerakan Islam yang hadir pada saat ini mendefinisikan umat itu bukan dalam konteks formasi kelas sosial, tapi kesadaran agama yang subjektif. Bukan pada realitas empirisnya, tapi realitas subjektifnya yang kemudian hadir. Itu sebabnya SI punya kelebihan karena mendefinisikan umat itu pada formasi sosial yang paling lugas gitu. Mereka-mereka yang disengsarakan hanya cukup dengan membaca Al-Ma'un saja kita tahu kepada siapa orang yang mendustakan agama itu gitu. Itu kan konteks Al-Ma'un itu siapa pendusta agama. Itu adalah orang-orang yang selama ini mengebiri umat lah kira-kira. Nah, SI mencoba menerjemahkan itu dalam konteks formasi sosial di Indonesia yang mengalami transisi kapitalisme yang luar biasa, maksudnya imperialisme yang begitu sangat ekspresif, lalu didukung oleh kaum birokrat kolonial, kaum sunan-sunan dan pejabat agama. Mirip dengan situasi hari ini kira-kira. Jadi SI merasa ini orang, tapi umat itu tidak mungkin bisa paham kalau umat tidak dikenalkan dengan struktur seperti apa yang membuat kesadaranmu seperti itu. Nah, SI memperkenalkannya dengan dahsyat sekali dengan pergathering pertemuan-pertemuan. Jelaskan ke mahasiswa sulit gitu, karena di teman-teman mahasiswa hidup dalam sebuah lingkungan di mana studi menjadi bagian hidupnya sehari-hari gitu. Anda sulit, maka SI tidak menempuh kaum terpelajar, SI menempuh kaum proletar, orang miskin yang merasakan langsung eksploitasi. Jadi orang gampang disadarkan, oh kamu melihat toh malah, wah susah dikejar, mereka punya mau, ya. Nanti nanti ada khotbah luar biasa di Pak Parno yang tukang becak. Wah, Anda bisa radikal sekali. Ini buat saya sering mengatakan Pak Parno itu haji misbahnya gitu. Kiri sekali. Karena struktur apa? Ini nggak bisa. Maka SI benar tidak seperti Budi Utomo. Kalau Budi Utomo itu kan mengorganisir kaum terpelajar. Maka wajar jika Budi Utomo kemudian bergerak dalam studi kaum terpelajar yang mendorong upaya pemerintah untuk membangun politik etik. Kalau SI tidak. Karena dia juga diperakarsai oleh kaum pergerakan, maka dia bergerak radikal ke bawah.
untuk memperkenalkan struktur. Nah, sekarang ini umat Islam tidak mampu untuk mengkomunikasikan struktur seperti apa yang menjadi orang-orang menjadi miskin seperti ini. Saya dulu nulis buku pertama itu judulnya Islam Kiri, karena saking kagumnya sama sih. 2 jilid aja buku itu. Sekarang buku itu nggak bisa ulang lagi kemudian, karena buku itu sebenarnya saya ketika nulis buku itu saya ingin mencoba mengembangkan isu itu, tapi isu itu nggak nyala di komunitas mahasiswa. Saya lahirkan buku orang miskin dalam sekolah gitu. Cara untuk memudahkan memahami gitu. Maka saya pakai komik segala macam, buku saya kan pakai komik gitu. Ambil saya pakai komik. Untuk memudahkan memahami aja, penindasan itu kayak apa sih bekerjanya? Kamu nggak akan sadar kamu menindas kalau kamu tidak merasakan langsung ditindas. Itu maka semua ayat-ayat Quran itu kan, saya tulis buku judulnya kisah-kisah pembahasan dalam Quran, yang buku terakhir yang saya tulis 3 tahun yang lalu. Bagaimana saya mencoba untuk memahami kitab suci itu dengan perjuangan para utusan Tuhan yang selalu mencoba menjelaskan struktur sosial yang berat ini. Bayangkan, harta dalam Quran itu selalu bermakna kotor. Dalam Quran surat At-Takasur paling mudah dicerminkan. Alhaqumut takasur, kata janganlah kamu itu menumpuk gitu. Kalau kamu akan kecewa, kamu menyesal, kamu akan menyesal lagi. Allah tuh dalam surat Al-Takasur itu kayak meyakinkan kita berkali-kali tuh. Kalau Anda lihat teksnya At-Takasur, ada kitab Quran yang saya sekarang beli Mizan keluarkan, namanya The Wisdom. Tebal sekali kitab itu. Tahu Wisdom itu nerjemahkannya pakaian enggak? Tafsir Gandul. Tafsir Gandul tuh setiap teks diterjemahin tuh. Wah, itu tafsir paling radikal menurut saya. Gandul tuh nanti jadi suasana emosional kitab itu jadi kelihatan kalau tafsir Gandul. Saya sekarang suka tafsir Gandul. Bacaan lebih ketimbang tafsir teks. Kalau tafsir teks itu kan Anda bisa baca, apalagi karena nggak pernah baca tafsir ya ngawur lagi kita semuanya. Quran itu kan biar sampai 30 hari 30 juz. Habis itu syukuran makan-makan. Namanya kataman kok berujungnya makan-makan. Masuk akal kira-kira. Kita murah tuh kan kalau bisa diselesaikan lalu diperjuangkan tuh kira-kira. Ini enggak dikhatamkan lalu makan-makan udah semuanya. Saya jadi ketua takmir itu paling stres menanggulangi acara khataman. Berkali-kali acara khataman tuh mesti ujung-ujungnya nanti pesen di KFC atau pesen di. Nah ini kok akhirnya jadi makan-makan kira-kira. Nah itu struktur, menjelaskan struktur. Di kitab Gandul itu kalau Anda memahami kitab Gandul paling bagus itu kitab Gandul dalam bahasa Jawa. Artinya itu lebih kuat kita. Tapi sekarang tuh Wisdom itu menyajikan kitab Gandul sekitar. Zalika itu la kecuali Allah. Nanti kalau kalian baca kitab Gandul itu suasana provokatif Quran itu kentara. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang. Saya kitab Gandul itu dikasih tanda seru. Kalau saya bikin kitab itu tanda seru. Biar suasana provokatif karena bahasa Indonesia itu nggak kuat menampung suasana emosional dan bahasa Arab. Iya. Jadi strukturnya tuh menjadi lebih tampak. Kitab itu kemudian menyuruh kita untuk membela, menyuruh kita untuk bergerak. Nah, kehebatan Wisdom itu adalah semua tafsir klasiknya dimasukkan ke dalam. Jadi di Wisdom itu ada teks-teks tematik. Anda bisa memahami Quran menjadi kitab yang benar-benar menakjubkan kira-kira. Ini struktur. Jadi bagaimana SI itu membuat struktur ini dipahami, dimudahkan. Kira-kira. Nah, teori kita nggak nyampe ke situ. Kemampuan agama, kemampuan para dai dan balik tidak sampai ke sana. Nah kalau struktur itu cuma apa? Itu tinggal bagaimana membangun kesadaran tentang proses, mekanisme seperti apa, mekanisme sosial apa yang kemudian membuat keadaan bisa seperti ini. Itu nggak perlu baca Max Weber sama Karl Marx, kira-kira. Lebih mudah kita baca. Kalau kita baca visi dari Quran itu, nah karena itu kemudian 3 hal itu menjadi tafsir tematik, tafsir saat ini bagi kita. Kalau gerakan itu bisa memperjelas, bahkan semua gerakan, mau gerakan masuk apa. Kalau kamu bisa memperjelas siapa kadermu, itu mudah kamu untuk bicara struktur yang akan bekerja. Kalau kadermu itu nggak jelas siapa, itu kan menjadi kesulitan. Saya sekarang sedang bersama kawan-kawan dan teman-teman mungkin sudah diskusi juga dengan SMI, saya mencoba untuk membangun itu. Kalau SMI bikin sekolah, training, lama-kelamaan. Wah yang kampus nggak mutu aja, ada mahasiswanya kok.
Ini cuman SM itu kan cuma kurang baliho aja. Nah, kalau saya punya modal banyak, trainingnya saya kasih baliho besar. SMI akreditasi A+. Telah berhasil menerbitkan Jerman segala macam, menaklukkan gunung apalah, sempuh lah. Itu kan UMY itu kan gila sekali. Masa menaklukkan momen pakai bendera tuh. Nah ini mau sekolah atau mau jadi pendaki? Iklannya tuh menurut saya udah gak masuk akal kampus itu. Oh itu menaklukkan gunung Rusia apa UMY? Masya Allah saya bilang. Wong iklan gak masuk akal aja. Faiz Pak di sana Pak. Ini lah kalau SM itu bikin baliho gede gitu. Wah saya kalau punya duit tak bikin baliho 5 juta kuliah gitu. Bikin baliho besar SMI. Wah Islam progresif melawan tatanan kolonial segala macam. Nah, pasti ada pesertanya kok. Ini kan cuma poster-poster kecil. Jadi yang itu ya sementara gini-gini aja. Ya Mas. Kalau saya kasih baliho, wah itu pasti insya Allah besar kok. Pasti baliho tuh wah nanti wah tinggal kita perankan siapa yang ada di depan pernah ke Denmark luar negeri wah pernah berkunjung kemana-mana bahkan pernah ke Parat Mars dan foto itu kan jadi karena saking kaburnya konsep umat maka pendidikan punya tidak jelas siapa peserta didiknya asal bisa bayar. Saya baru mengeluarkan anak saya dari sekolah Olimpiade. Saya sekolahkan anak saya kata sekolah Olimpiade itu sekolah hebat tak sekolahkan anak saya ke sana. Pulang stres anak saya gitu. Rapotnya terlalu banyak. Ada rapot rata-rata sekolah, ada rapot rata-rata sekolah dengan sekolah lain, ada rapot rata-rata sekolah dengan pemenang Olimpiade semuanya. Isinya angka dan grafik semuanya. Saya nggak tahu apa kemajuan anak saya kecuali angkanya itu. Lah terus gimana anak kamu di sana? Ya seluruh fisika terus. Sampai anak Olimpiade sakit semuanya. Semua anak sekolah di sana tuh sakit semua. Anak saya kena demam berdarah. Sampai itu ya. Hanya karena sakit 4 hari sudah kalah rankingnya dia. Duper ranking terus gitu. Ya bisa setiap hari ujian fisika kimia fisika. Stres dengan saya. Saya keluarkan anak saya cari sekolah. Saya cari sekolah boarding school. Yang itu. Wah, sekolah itu kepala sekolah lulusan Mesir. Saya sama masuk ke sana. Kaget saya sampai saya mau ngajak pindah, langsung nggak boleh. Oh anaknya di mana nih? Sekolah Olimpiade. Oh nggak bisa di sini Mas. Loh kenapa? Oh itu Arabnya belum tahu? Ya belum lah, baru setahun kok. Oh di sini sekolah bahasa Arab 12 jam Mas, nggak bisa Anda masuk sini. Besok ya SMA ya, coba lah bayangkan. Aduh nggak bisa saya. Saya keluar, saya kembali ke pondok yang sangat terkenal dulunya. Dipakai untuk 3 syuting film. 1 film At-Kautsar, 2 film 3 Hati 1 Cinta, 3 Perempuan Berkalung Sorban. Ini pondok ini nggak dikenal sih. Kalau Anda kesana nggak ada iklannya. Nah pondok itu bisa ngiklankan film itu. Inilah pondok dipakai 3 syuting film. Nah, yang hebatnya pondok itu nggak dipromosikan. Rendah dirinya loh saya. Nggak dipromosikan. Andai kata tuh syuting di UMJ aja. Wah UMJ pasti kudanya perempuan itu dipasang besar-besar. Alhamdulillah pondok itu nggak mempromosikan film itu menurut saya. Saya datang ke sana disapa oleh saya datang langsung Pak, saya mau daftar. Oh iya daftar, oh iya silakan masuk sekarang aja. Masuk. Wah, anak saya tambah takut lah. Kalau masuk sekarang. Oh kenapa? Oh iya saya mau daftar ini. Oh ya bisa gitu. Bayarnya berapa? Nggak usah bayar, yang penting anaknya betah. Wah sama sekali saya. Wah enak sekali nggak bayar. Nah ketika saya masuk ke sana, saya lihat kamarnya itu, wow, anak saya takut sekali itu kan kamarnya, kamarnya los lah pondok. Semua pakai kasur masing-masing kira-kira. Kalau mereka belum, ayo masuk sini aja. Enak belum ada masuk ke situ, wah ada MP3 dangdut Cianjur segala macam. Oh. Ini saya pikir ini pondok atau markas sopir nih. Jangan sopir truk di semuanya. Tapi wah ini asik sekali sekolah kayak gini. Anak saya ketakutan sekali sudah adik. Kamu sekolah di situ. Nama pondok itu kelak dikenal. Kiainya sudah meninggal namanya Pondok Obelan. Namanya Kiai Hamam. Kiai Hamam Ja'far namanya. Dia meninggal. Beliau itu nanti kelak biografinya menyebut kalau beliau ke Beringharjo semua pedagang hampir dibeli sama dia. Beliau akrab dengan namanya Romo Mangunwijaya. Pondok itu dikenal menjadi pondok mendapatkan penghargaan PBB. Tidak ada yang dipugar sama sekali dalam pondok itu. Pohonnya masih rindang seperti dulu. Pondok itu banyak pohonnya, ruangnya lapang sekali, nggak ada bangunan baru. Ada ketebiran, bangunannya baru semuanya. Ada kegotor, wah bangunannya rata semuanya. Anda kemana aja lah di pondok sekarang ini, bangunannya baru semuanya. Kelihatan sekali banyak bantuan. Pondok itu mungkin juga nggak punya bantuan kira-kira. Tidak ada bangunan baru. Semua bangunan lama dan ya kalaupun ada yang baru adalah para kiainya beberapa yang udah masih berdasi dikit-dikit. Mungkin terpengaruh dengan sekolah berdasinya, renggut itu. Tapi maksud saya adalah dia memperjelas konsep umat. Pembelajaran umat lah. Mereka yang mau belajar kita terima. Yang bodoh mari kita terima. Nggak usah yang pintar-pintar. Yang pondok sebelumnya tuh di sini Mas, kalau pindahan itu minimal ranking 1 Mas.
minimal ranking 1. Maksimal ranking berapa? Ini kepala sekolah nggak tahu tugas mas kan menurut saya. Saya udah mau lempar buku aja kalau nggak puasa kira-kira. Orang ini tuh loh nggak menampakkan diri sebagai pengajar gitu menurut saya. Jadi kan menjadi kepala sekolah yang mestinya sangat hangat. Minimal ranking 1. Jadi bagaimana berarti semua pondok itu ranking 1 semuanya? Ranking 2 dicek sama mereka pasti kira-kira. Jadi konsep semuanya nggak sih? Kita butuh gerakan yang meletakkan umat sebagai korban itu kita ayomi kira-kira. Nah, itu membuat proses memperkuat proses kesadaran berstruktur. Maka Haji Misbah itu kan kalau dalam ilustrasi ini untung tak kasih ilustrasi itu nggak menerjemahkan tafsir. Ini kan mirip dengan Umar bin Khattab. Umar itu kurang apa? Bencinya pada Rasulullah. Kalau kita lihat biografi Umar itu kan bab ketiga itu kan bab yang paling mengharukan. Umar nomor Nabi hanya mendengarkan surat Toha, jatuh pedang, langsung syahadat. Wah kita dengar surat Toha berkali-kali itu nggak ada sentuhannya sama sekali. Al-Fatihah, Baqarah semuanya kita. Mana pula kita nggak pernah dengar surat apapun kita dengar. Anas lah, Al-Ikhlas apalagi lebih. Nggak ada sentuhannya gitu. Jadi orang itu kalau mendapatkan istilah dalam istilah tertentu itu kalau orang mendapatkan pencerahan itu kemudian hidup. Karena mengenalkan strukturnya benar-benar kuat. Eksploitasi itu bekerja seperti itu. Maka ada mekanisme yang kemudian dibentuk proses itu. Nah itu sebabnya saya ingin mengatakan pada kawan-kawan di sini, mungkin syariat Islam itu menjadi relevan saat ini. Relevan pertama dalam sisi metode. Saya rasa metode syariat Islam masih aktual. Mengorganisir massa, tidak untuk demonstrasi, mengorganisir itu penting. Ngejak orang tuh. Kamu ikut ya. Itu kan praktek keterampilan mengorganisir. Yang tidak dengan uang, tapi dengan keyakinan. Saya rasa teman-teman organisasi mahasiswa punya keterampilan itu. Sudah diorganisir, kemudian digerakkan pelan-pelan. Entah itu ikut aksi, bakti sosial. Maka SM itu kan tiap minggu harus ada kemisahan. Untuk praktek sosial aja. Nanti ada pengobatan gratis lah, ada bazar kita di belakangan ini. Ya, yang penting adalah diajak praktek. Ya kita nggak bisa syariat Islam kampanye turun, kalian kan kuliah semuanya. Nggak mungkin kan jadi Haji Misbah semua, mantap lah, aku keluar lah ya. Bisa dicekik sama orang tua kan nanti. Kamu nggak biru walidain dan lain-lain. Ya paling praktek-praktek sosial sederhana, bikin karya. Maka SMI punya teman kanak-kanak. Kalau kalian punya kesempatan ngajarlah. Kira-kira. Sekarang tiap Jumat kami datang teman-teman UNJ untuk ngajar. Jadi merasakan praktek pengorganisasian dalam psikologi aktivis itu merasa ada manfaatnya kita. Kuliah terus menerus apa sih? Anda kan nggak merasa manfaatnya. Kepuasan Anda dapat nilai A dengan kepuasan Anda membantu orang lain itu beda sekali. Batasnya tuh besar sekali. Kalau nggak percaya coba ikut bazar, ikut pembuatan gratis, ikut berpraktek karya sosial itu beda sekali kepuasan batinnya. Apalagi ikut demonstrasi, apalagi ikut tempur, wah itu lebih lagi kira-kira skatologinya. Tapi ini merupakan prakteknya masih relevan. Yang kedua, mengembangkan media itu menjadi penting. Atau yang dalam istilah terbaru yang menggalang opini. SI membuat medan priayi, membuat suara Islam bergerak. Itu kan bagian praktek-praktek menggalang opini. Yang sekarang itu masih penting. Ada website, ada SMS, ada apapun. Kita bisa bikin tag-tag SMS itu dengan kalimat-kalimat indah. Kata-kata mutiara semaun, mantap loh. Jangan galau, terus lawan. Nah, kira-kira. Itu dari ucapan Haji Misbah, kira-kira. Terserah lah. Kan teman ucapan Haji Misbah nggak sepersis itu. Saya rasa Haji Misbah tetap setuju dengan kata-kata itu. Jadi cari prinsipnya aja kita ini kira-kira. Jadi mulai membuat kampanye-kampanye teks-teks mempengaruhi itu bagian dari kemampuan mengembangkan media. SI keterampilan itu menjadi penting hari-hari ini. Lalu yang ketiga apa? Dalam ditingkatkan SI. Selalu menghadirkan peristiwa-peristiwa. Nah, peristiwa itu dihadirkan apa? Ya sekarang kan ada momen Hari Buruh, Hari Kebangkitan Nasional. Ada itu kan momen-momen. Nah momen itu nggak bisa. Negara mengganggu itu. Kita masih ingatkan tiap Senin kita upacara atau SD. Kita kenal dengan Senin itu apa? Mesti upacara. Hari itu menjadi hari yang menyebalkan kita semua. Masuk sekolah, upacara, mendengarkan kepala sekolah bicara. Mana ada kepala sekolah revolusioner bicara? Paling ya rajin belajar ya. Mana ada kepala sekolah? Mana nak? Kita bangkit melawan kekuatan kolonial. Nah, itu kepala sekolah gila gitu kira-kira. Enggak akan seperti itu. Tapi itu momen. Hari Kebangkitan Nasional, sekarang ada Hari Santri segala macam. Lembaga pendidikan kita itu istilahnya kan banyak sekali hari ini. Isra Mi'raj, libur.
Kebangkitan Isa, libur. Isa lahir, libur lagi. Rasulullah pindah ke Madinah, libur lagi kita ini. Ya untung kita tuh nggak tahu tanggal berapa Nabi Nuh bikin perahu. Kita tahu Nabi Nuh bikin perahu, tongkatnya Musa hari apa berubah jadi ular, libur terus kita. Bisa nggak pernah sekolah kita semua ini karena memperingati peristiwa. Coba kita libur tuh dari peristiwa para nabi hingga peristiwa politik. Bukan kan nggak ada negara ini, negara hanya Indonesia yang memperingati semua peristiwa kenabian dan peristiwa politik. Nah, cuman kita kan nggak bisa mengisi momentum itu. Andai kan gerakan itu berkonsentrasi kegiatannya pada momentum peristiwa-peristiwa itu, dahsyat. Misalnya hijrah Nabi, dimaknai lagi. Mari kita hijrah dengan melakukan hijrah atas kesadaran kelas. Itu kan mantap. Nanti lahir Nabi Isa, kita peringati juga. Ingatlah Isa lahir di gembala-gembala kambing, di kandang kambing. Mana ada sekarang ini lahir di kandang kambing? Yang ada korupsi kambing dan sapi. Nah, kambingnya dikorupsi apalagi sapinya, kira-kira. Nggak ada. Peringatan-peringatan itu menjadi momen. Kita nggak meringati Natal, kita meringati pesan revolusionernya itu. Ketika Isa dibangkitkan, bayangkan disalib dia. Semua setuju Isa disalib. Mau Isa dibangkitkan, Isa pun, tapi adegan Isa disalib itu semua sepakat. Mana ada Isa matinya diracun? Atau disuruh minum kayak Sokrates? Nggak ada. Isa matinya ditusuk? Nggak ada. Isa semua disalib. Wong sampai diabadikan disalib itu. Maka kalau kita di rumah sakit Bethesda itu mengerikan sekali. Sudah opname di situ, bangun ada Isa disalib lagi. Sudah kita sakit lebih sakit lagi dia. Itu kan sakitnya kita tuh nggak setara dengan sakitnya Nabi Isa. Saya senang ke rumah sakit Bethesda itu lebih untuk bersyukur atas kesakitan saya. Kalau di PKU kan nggak bisa kita lihat orang disalib itu kira-kira. Oh iya ya masih sakitku nggak seperti sakitnya beliau. Kira-kira gitu. Itu menjadi peringatan-peringatan, belum peringatan proklamasi segala macam. Nah, SI membuat peringatan menjadi indah sekali. Peringatan ketika kemenangan revolusi, ketika hijrah Nabi, SI meringati dengan luar biasa. Tentara hijrah Rasulullah diperingati. Bagaimana SI kemudian mengabadikan hijrah itu dengan perlawanan atas kekuatan imperial. Gerakan itu nggak usah bikin acara apa-apa. Menurut saya acara membuat peringatan itu sudah penting sekali. Setahun ada pelantikan BEM. Apa kita BEM? Meringati itu aja cukup. Hari Bro, kita centeng, apa lagi? Itu programnya cuma peringatan aja. Itu divisinya lebih sederhana. Biayanya juga lebih pasti kira-kira. Sudah peringati aja. Coba kalau Anda konsisten dengan peringatan, wah sudah. Apalagi nanti ada hari libur lagi namanya hari santri. Peringatan lagi tuh gitu. Jadi setiap pemilu besok ada hari libur terus kita. Karena setiap presiden akan berjanji meliburkan kita semuanya kira-kira. Misalnya hari mahasiswa libur kan? Oke, libur. Hari apa lagi libur semua kita. Nah itu tiap peristiwa itu membentuk momentum dan gerakan menurut saya menjadi kekuatan itu. Maka di ujung tadi pertanyaan kedua menjadi relevan, menjembatani antara gerakan dengan pendidikan. Sudahlah kita nggak bisa bikin pendidikan dengan arsitektur seperti ini terus. SM itu sekarang tiap bulan mau mencoba agar kita belajar untuk bersekolah sesungguhnya. Sekolah itu nggak usah lama 3-4 hari. UAN itu SMA itu yang penting apa tau? Nggak ada ujian nasional itu aja. 2 tahun sebelumnya itu nggak penting kok. 2 tahun itu kan cuma kenalan sama teman. Sesekali kita belajar lah apa IPS lah, IPA lah. Belajar sesekali tentang mengantarkan menjenguk orang sakit sesuai dengan sila itu aja yang kita pelajari. Ujung-ujungnya juga UAN kok penting. Sekolah itu pentingnya kelas 3. Kelas 3 ikut bimbel seminggu lulus. Nah, sekolah. Maka sebenarnya kalian tuh nggak usah sekolah, ikut paket B sama C itu menurut saya. Itu makanya Bahrudin bikin sekolah kan radikal sekali. Bahrudin Korea Toibah. Nah, saya kemarin menyekolahkan anak saya di sana cuma terlalu radikal itu saya agak ketakutan juga. Nggak cocok dengan tipe anak saya. Sebenarnya dia sekolah memulai dengan apa? Dengan yang disukai oleh anak. Setiap Senin anak-anak merencanakan kegiatan seminggu. Semua kegiatan disalin. Apa yang belajaran apa? Belajar mengikuti kegiatannya itu. Maka semua sekolah Bahrudin gembira semua ya. Mau programnya tidur ya tidur sana terserah. Mau seminggu nih aku mau tidur ya terserah tidur terus setiap minggu. Jadi kita bangun tidur lagi. Karyanya setiap bulan kemudian dia harus mengucapkan karyanya kan. Tapi kan saya tanya, Din, anak itu akan produktif? Ya produktif karena akhirnya mempengaruhi satu sama lain kemudian. Ya memang mereka bukan anak hebat menang olimpiade sekolah di mana enggak. Tapi mereka bahagia jadi sutradara film, ada yang macam-macam karena mereka terus berkarya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena diarsitektur oleh anak gerakan yang tahu tentang pahitnya pendidikan, yang tahu kalau aku nggak seru. Kita kan sekarang ini pengen tahu anak kita kalau bisa sekolah nggak kayak kita semua tuh. Aku aja nggak pengen kalau anakku sekolah kok nggak bakal tentang hari lahir Kartini terus. Sedih sekali kalau kita lihat keponakan kita sekolahnya cuma lahir Kartini tanggal berapa ya? Wah ya, tanyakan Kartini itu ya udah mati kira-kira. Dan itu nggak mungkin sekali.
Maka sekolah harus menjawab kebutuhan gerakan. Sekolah itu didirikan oleh kaum bergerakan. Sekolah kemudian fasilitasi gerakan. Inilah kemajuan. Nah, itulah saya masih percaya sesi ini adalah sesi untuk meyakinkan teman-teman betapa kita punya organisasi Islam radikal dahulu yang namanya Sarekat Islam yang mungkin itu masih relevan. Ya, jangan lihat kekalahannya lah, memang kekalahan. Kalau diukur dari bertahanya, tapi kalau diukur dari ancamannya, dia berbahaya dari sistem kolonial. Mungkin itu jawabanku sementara ini. Yang lain, saya berbagi pengalaman ini nggak apa-apa. Silakan Mas. Saya Majid dari UGM. Oke, ya, Majid. Yang pertama mungkin tadi belum disinggung terkait sebenarnya relevansi antara Serikat Dagang Islam dengan Serikat Islam sendiri. Wah, kalau yang sepengetahuan saya di antara beberapa literatur buku yang saya baca itu bahkan ada yang menerangkan bahwa Serikat Dagang Islam itu adalah cikal bakal dari Serikat Islam. Ada pula yang mengatakan bahwa SDI itu adalah hal yang terpisah dari Serikat Islam, melainkan tetapi orang-orang di SDI itu adalah orang-orang yang mempelopori Serikat Islam itu sendiri. Contohnya buku yang dikarang sama Syafi'i Ma'arif yang Islam dan permasalahan keutuhan negara itu, di sana disebutkan bahwa cikal bakal Serikat Islam itu adalah berdasarkan dari kontekstualisasi pada saat itu di mana SDI Serikat Dagang Islam itu muncul untuk mengalahkan kaum-kaum Tionghoa yang di sana kuat dalam basis perdagangan. Artinya terjadi sebuah kong-kali-kong antara kaum-kaum Tionghoa di sana, Cina yang basisnya perdagangan, dan kemudian untuk menghancurkan orang-orang Indonesia pada saat itu. Itu yang pertama. Itu yang kemudian yang kedua adalah ketika tadi Mas Eko menyampaikan Serikat Islam tidak masuk dalam ranah politik atau parlementer, maka pertanyaan saya kenapa Serikat Islam itu bisa berubah menjadi partai Serikat Islam? Otomatis ketika berubah jadi partai mengarahnya ke politik dong. Nah, itu yang pertama menjadi permasalahan. Terus perpecahan antara perpisahan antara kubu Semarang yang kemudian dikomandoi oleh Semaun, yang tadi sudah dipengaruhi oleh Snapchat dan sebagainya, dengan ISDP dan lain sebagainya, itu dengan Serikat Putih, Serikat SI Putih yang Soekarno Agus dan sebagainya. Ini menandakan kalau saya melihat adalah ini dua corak berbeda, di mana yang satu memilihkan untuk basis aksi yang lebih besar, menentang lebih besar, dan kemudian SI memilih jalan yang lebih soft misalkan. Karena dan kemudian timbullah 1926-27 itu yang menyerang kolonial, dan pada saat itu pun setahu saya Tan Malaka sendiri melarang SI Merah untuk melaksanakan menyerang kolonial itu, dan sehingga menyebabkan Tan Malaka itu keluar dari SI Merah. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga itu ketika dari tadi penjelasan dari Mas Eko, otomatis saya menangkapnya bahwa teologi Islam itu adalah pada hakikatnya itu adalah teologi yang menggerakkan. Artinya ketika seseorang tidak berhasil bergerak, itu berarti kan aspek-aspek teologisnya dipermasalahkan. Nah, menurut saya masih agak bingung ketika misalkan hari ini kita melihat dinamika umat yang gagal kita definisikan ini hari ini seperti ini kondisinya, tidak muncul gerakan-gerakan yang itu sifatnya adalah memihak kalangan kecil, misalkan yang tadi yang menjadi identifikasi umat SI. Nah, berarti ada pertanyaan dasar bahwa berarti teologi kita hari ini bermasalah. Nah, ini mungkin buat penjelasannya. Itu aja mungkin. Ya, silakan. Silakan. Jangan tuh. Yuk, bagus pertanyaan tadi. Kita bisa merefleksi sejarah Sarekat Islam untuk mungkin teman-teman bisa komen untuk SMI, silakan. Yang lain juga. Masalah bukannya?
Polanya udah disiapin nanti. Ya, aku mungkin share sedikit ya. Pertanyaan penting sekali, memang untuk relevan pertanyaan ini untuk melihat sejarah, akurasi sejarah tentang syarikat Islam. Ada banyak referensi buku yang relatif akurat. Zaman Bergerak diantaranya, karena ini disertasinya Takashi Shiraishi. Lalu yang kedua Ruth McCaffrey tentang sejarah komunisme di Indonesia. Kalau dalam bentuk novel namanya Sang Pemula, bukunya novelnya Pram. Sebenarnya benar, cikal bakal syarikat Islam syarikat dagang Islam yang dari pengumuman roda kemudian bentuk syarikat dagang Islam yang betul bahwa itu untuk bersaing dengan kekuatan kaum pedagang Cina waktu itu. Lalu mereka berkumpul membangun syarikat untuk memperkuat sebenarnya melawan kebuasan pengusaha-pengusaha Cina yang mendominasi. Ini sekarang konteksnya menjadi mirip hari ini karena Cina berkuasa sekali kan. Produk Cina, film Cina, apapun latan Cina kira-kira. Ditambah penyanyi Korea kira-kira. Jadi dia mengalami situasi itu. Nah, SDI ketika berkembang, tumbuh gitu, lalu dia berubah menjadi syarikat Islam. Tatkala pertama adalah aturan birokrasi. Dia dalam aturan kolonial, syarikat dagang Islam itu kalau disebut syarikat dagang Islam, dia harus ada aturan Al-Gemeine 1784. Itu dia harus hanya sifatnya lokal saja, di Solo saja. Kalau dia berubah menjadi perluasan, dia harus mengubah ADART-nya, organisasinya. Yang kedua, selain aturan, dia kemudian tidak hanya menghimpun kaum pedagang. Sejak Tirto Adisuryo masuk dan sejumlah orang-orang terlibat dalam syarikat dagang Islam, mereka membutuhkan ada organisasi yang memayungi kaum-kaum yang bukan pedagang. Dan itu kemudian membentuk syarikat Islam. Variabel ketiga adalah tuntutan pergerakan sendiri. Waktu itu oleh Pram, Haji Samanhudi sudah terlalu tua kira-kira. Sudah ya ini pedagang atau tidak arus progresifnya jauh lebih kuat kira-kira. Apalagi Tirto Adisuryo yang sangat muda, penulis Medan Priayi dan kemudian pemimpin redaksi Medan Priayi yang kemudian juga Cokro Aminoto datang untuk membantu proses reorganisasi dalam. Nah, itu kemudian menciptakan perubahan yang sangat signifikan yaitu tentang syarikat Islam. Dia menjadi organisasi syarikat. Dia menjadi satu organisasi yang wataknya watak pergerakan kemudian. Bukan semata-mata membawa kepentingan para pedagang melawan pengusaha Cina. Nanti anggaran dasarnya syarikat Islam yang pertama kemudian menjadi sangat luar biasa yang ditulis oleh Haji Agus Salim. Saya sempat tulis di sini. Jadi ini deklarasi SI tahun 1921. Ini disusun oleh Agus Salim dan Semakun. Deklarasi ini berbunyi begini. SI percaya, syarikat Islam percaya bahwa kejahatan, dominasi penguasa dan ekonomi itu akibat kapitalisme. Ini mirip dengan Hizbut Tahrir untuk satu tahap ini kira-kira. Jadi percaya kejahatan, dominasi penguasa dan ekonomi semata akibat kapitalisme. Oleh karena itu, nah ini berarti beda dengan HTI. Kalau itu kan oleh karena itu kembali ke Khalifah. Oleh karena itu rakyat di koloni itu harus dibebaskan dari kejahatan dan harus berjuang melawan kapitalisme. Jika perlu dengan seluruh tenaga dan kemampuan. Terutama, ini yang penting dari SI basisnya, terutama oleh serikat buruh dan petani. Ini deklarasi tahun 1921, ditulis oleh Semak. Waktu itu masih akrab hubungan antara Haji Agus Salim dengan Semakun. Ini deklarasi dua orang ditulis yang kelak nanti orangnya berpecah lah kira-kira. SI Putih dan Merah. Bayangkan, ini dua sahabat karib menulis deklarasi dengan radikal. Nanti kelak dia berpisah. Jadi deklarasi ditulis pada tahun-tahun itu yang merubah. Nah, ketika benar yang seperti yang kamu sampaikan tadi, ketika Sneville masuk, Dosdecker masuk, itu berubah. Semarang itu kan berbeda sekali dengan Solo. Sampai sekarang pun berbeda karakter kotanya. Semarang itu kan kota pelabuhan. Solo nggak ada pantainya, isinya kraton kira-kira. Dan pedagang, ada pedagang laweyan yang sekarang pasar itu. Semarang tidak, itu kota arus perdagangan, kota industri bahkan pada saat itu. Buruhnya banyak, sampai sekarang Semarang tetap buruhnya banyak ketimbang Solo. Jadi ketika buruh banyak, Sneville kemudian mengorganisir gerakan di situ. SI Semarang kuat. Sampai sekarang karakter LBH Semarang dengan LBH Jogja itu beda sekali. Karakter gerakannya berbeda sekali Semarang dengan di sini. Bahkan terorisme pun berbeda, teroris Semarang dan teroris. Karakternya itu terbentuk sampai hari ini. Teroris Semarang itu biasanya lebih radikal, lebih masif gitu. Ada sekarang saya tak jenguk teroris Semarang namanya Abu Talib itu, wah itu radikal yang ketemu sama Bin Laden. Itu beda, dia kudus, dia pantai. Beda dengan teroris di sini yang kita penjara Nusa Kambangan tuh satu saat yang nembak polisi. Sasarannya beda-beda.
Dia bom besar, ini bom kecil. Ini teroris yang aktual. Jadi berbeda. SI Semarang kemudian diintroduksi komunis, dia menjadi merah banget kira-kira. Karena apa? Teologi buruh Islam itu pada saat itu kan belum berkembang. Ide, belum ada referensi lah ya. Organisasi buruh itu kayak apa? Memahami buruh itu kayak apa? Lah kiri itu kan udah dasarnya. Kitabnya ada, Das Kapital ada, Marxisme ada, Rusia jadi contohnya kan gitu ya. Jadi referensinya itu ada. Sedangkan Islam ini bukan nggak ada, perbudakan ada. Tapi sebagai sebuah unsur perlawanan, dia tidak cukup lengkap kok referensinya. Kiri menyajikannya dengan cara mahir kira-kira. Nah, otomatis orang tertarik loh. Kalau kamu mau bela buruh, mana bacaan? Ya selain Quran ya kitab kiri. Ya apalagi sekarang, mana ada fikih buruh? Nggak ada, mau cari buku mana? Buka agama buruh, nggak ada sama sekali. Teologi kita terbatas untuk Islam. Pustakanya jadi kemudian dia menjadi merah banget lah kira-kira. Nah, ketika dia merah, dia mendominasi. Semalam banyak sekali masanya kan. Bayangkan, ketika Semarang pun ribuan, 5.000, 6.000, ya pusat kan kebingungan. Apalagi SI gusur sebenarnya sudah dari Cokroaminoto Surabaya, dari Solo pindah Surabaya force ada di Jogja. Jadi kemudian menjadi rumit. Ini masuk banyak nih, tapi dia masih yang progresif. Ini di Jogja, apalagi di Jogja, organisasinya apapun kan sesuai dengan kulturnya. Ini kok radikal sekali, dan melawan terus lah, mempengaruhi SI pusat. SI pusat pada titik tertentu sudah akrab dengan kaum kolonial, apalagi Cokro yang sangat dekat. Sudah diberi ruang lah. Ini jalan diplomasi, satu jalan radikal. Nah kan orang bikin pilihan. Variabel kedua bukan pilihan itu. Mulai SI merah curiga dengan keuangan yang dikelola oleh pusat. Orang sangat kritisnya tuh. Orang kalau saya kritis kan duit pun dicurigai tuh. Wah ini dari mana Cokro ini punya uang segini? Ini dari mana? Uang kepengurusan. Nah mulai muncul. Goyah di atas. Sebenarnya Tan Malaka ingin menyatukan. Kegoyaan itulah yang membuat Soekarno sangat terkenang dengan itu ya. Soekarno sangat menyaksikan bagaimana perpecahan. Maka Soekarno kan ide persatuannya kuat sekali. Soekarno kan ingin menyatukan semuanya. Karena Soekarno tahu efek perpecahan itu mengerikan sekali. Bahkan ketika PKI pun dihancurkan 65 itu, Soekarno mana pernah instruksi PKI itu melawan. Padahal PKI bersih gede. Kalau Soekarno itu, PKI lawan tuh, wah lawan bener masa. Soekarno kan dia tahu nanti kalau ini pecah bahaya. Kita khawatir Prabowo sama Jokowi itu, kita khawatir perpecahan. Coba lihat hari ini. Prabowo, menang, Jokowi menang. Udah kan ngeri sekali keadaan. Udah ini kalau nggak ada yang kalah terus gimana kita? Menang satu, waduh, tinggal TV-nya Lihat yang TV gila sekali. Kita kemudian nggak selesai pemilunya. Ini menang. Nah, KPU-nya kan bingung. Bisa Prabowo bikin KPU versi sendiri nanti. Ini KPU versi satunya, KPU versi perjuangan. Nah ini kan nggak selesai kita. Ini pecah. Soekarno paham itu. SI pecah, SI mulai pecah. Perpecahan yang Ruth McAfee dalam buku Sejarah Komunisme di Indonesia itu mengilustrasikan bagus sekali. Bagaimana Salim dengan Semaun begitu akrab. Tan Malaka dengan Cokro yang begitu akrab. Saya nulis satu buku waktunya Gerakan Muda Memimpin, itu saya foto kos-kosannya Cokroaminoto. Soekarno tuh gelisah kok, sampai nangis di rumah kos-kosan Cokro. Itu kos-kosan Cokro kalau kayak SMI gini orang ngumpul semua lah kira-kira. Kalian datang ke sini bebas, tiba-tiba kita pecah gitu. Ada banyak orang yang misalkan, ada orang yang banyak melihat kerukunan di antara kita, mengenang kerukunan itu. Soekarno mengenang kerukunan itu. Musso pada saat pemberontakan PKI 48, bayangkan Musso di dalam Sugi, Musso masuk ke Indonesia ketemu Soekarno. Apa yang dilakukan Musso? Memeluk Soekarno dan Soekarno nangis. Apa kata Bung Karno? Wah, Bung Musso makin gemuk ya. Oh ya, Karno komunis harus gemuk lah. Tapi masih bercanda. Nggak lama kemudian 2 minggu kemudian langsung perang di antara mereka. Pilih Soekarno atau Musso? Pilih Soekarno lah. Musso baru pulang dari Rusia. Soekarno juga marah, tangkap Musso, adili Musso. Maka Soekarno menyesal sekali. 48 tuh bukan pemberontakan PKI, itu perpecahan di tubuh pendiri Republik. Nah, SI pecah. SI merah kemudian jadi PKI. SI putih menjadi organisasi yang kemudian miskin pendukung.
besar. Nanti kelak dia menjadi Partai Sarekat Islam setelah lama sekali dihancurkan. Antara pendirian Partai Sarekat Islam dengan SI itu kan jauh sekali. Ini ditangkapi semua, sudah ditangkapi semuanya, sudah nggak ada. Ini ada buku cover tentang Partai Sarekat Islam, Pak, yang menjelaskan karena tokoh figur-figurnya ditangkapi semuanya, ditangkapi, dibuang. Maka Partai Sarekat Islam kemudian tidak punya figur yang kuat. Tidak punya. Apalagi sudah mengalami fase panjang, fase para nasionalis. Soekarno tidak mencoba menggerakkan SI, dia mendirikan PNI, Hatta muncul. Artinya ide-ide Sarekat Islam kalah oleh ide nasionalisme yang muncul di kemudian hari. Abad 20 itu kan pulang kaum terpelajar. Nah, kaum pergerakan kan hilang semuanya. Tan Malaka, telah ke Tan Malaka pulang ketika proklamasi. Sebelum proklamasi dia sudah pulang, tapi kan sembunyi terus sama Malaka. Semaun apalagi, udah tua sekali jadi Rusia. Mas Marco, aduh sudah di bab terakhir dia sudah tua sekali. Dan Mas Marco sudah tua sekali. Jadi karena Belanda itu taktiknya pintar semua, diasingkan semua. Ini taktik itu kelak dipakai oleh pemerintahan Orde Baru itu mukul terorisme. Terorisme kan tukang semua, Ustaz Abu dibuang. Teroris sekarang nggak punya ideolog. Makanya serangannya sporadis terus. Kemana ideolognya? Dibuang semua ke penjara semuanya. Itu taktik yang paling mahir. Dibuang semuanya, kemudian ya kehilangan gerakan. Kehilangan gerakan, fasenya terlalu panjang. Itu ibaratnya kalau zaman sekarang kuliah dipercepat. Kalian kapan ketemu aktris lagi? Nggak ketemu lagi, kalian kuliah selesai 3 tahun buang. Kalian kerja segala macam, ketemu kalau jadi tim sukses kalian. Pidatonya dukung yuk. Nah, kan gila sudah kira-kira. Jadi dipercepat, prosesnya kuliah dipercepat lalu dibuang. Nah, itu sebabnya memang masalah Mas teologi Islam pada saat ini. Saya setuju sekali. Karena apa? Pertama, benar, dia tidak menggerakkan, dia tidak melahirkan perubahan. Apalagi predikat Islam sebagai ajaran yang unggul itu dikalahkan oleh para pemuka elit-elitnya. Mestinya Islam itu kan lahir dengan para tauladan-tauladannya. Kalau menteri agama, ya menteri agama yang sederhana. Bapaknya menteri agama sekarang namanya Kiai Saiful Zuhri. Ini bapaknya menteri agama sekarang. Kiai Saiful Zuhri itu orang yang sangat sederhana. Kelak dia punya buku namanya Orang-orang Pesantren. Ini buku indah sekali. Bapaknya menteri agama sekarang. Jadi ketika dia diangkat, Pak Lukman itu diangkat, itu di SMS oleh salah satu penyair Pak Zawi Imron. Karena Pak Zawi itu kenal Pak Zawi Zuhri, di SMS. Lebih mudah jadi menteri agama ketimbang menjadi putranya Zaidun Zuhri. Lebih mudah menjadi menteri agama ketimbang putranya Pak Zaidun Zuhri. Pak Zaidun Zuhri itu orang yang sangat sederhana sekali. Menteri agama naik sepeda, bayarannya cuma sedikit. Dia menteri agama nyambi jualan beras kalau pagi sebelum berangkat ke kantor, jualan beras dulu dia. Untuk nutupin nafkahnya, nggak mau macam-macam. Dulu mungkin belum ada bisnis haji, kalau pernah dia terus nggak mau kitab suci, nggak mau diajarkan. Zaidun Zuhri orang dihormat, sangat dihormat. Sampai sekarang pun menteri, bapaknya ini hebat. Maka saya senang Pak Lukman jadi menteri agama. Sayap dia kan pendek, menteri agama. Ya kecuali kalau Jokowi mau naik kan, nggak atau Prabowo terserah. Ya. Nah itu kita butuh pemuka-pemuka elit yang luar biasa, dai-dai luar. Pahamkah dai-nya? Coba Buya Hamka. Anda dengarkan khotbahnya, itu pun masih indah sekali. Halus, tenang, sabar. Tiap hari jalan kaki ke depan Al-Azhar itu, menyapa semua. Lengkap dia, dai, novelis, dan apa-apa. Pahamkah, saudara rumahnya di mana? Di bawah Masjid Al-Azhar itu lah yang kecil itu. Rumahnya. Dai yang mengagumkan. Sampai hari ini kita hormat sama Pahamkah. Figur masa lalu. Paling tidak elitnya lah. Kenapa orang itu ikut ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi? Karena Abu Bakar al-Baghdadi itu orang yang paling sederhana. Dalam banyak kesaksian Abu Bakar al-Baghdadi itu sebenarnya kita nggak tahu mukanya kayak apa. Sembunyi. Dia orang biasa awam Abu Bakar al-Baghdadi itu. Cuman dia elit yang kemudian dia mencoba membuat strategi ofensif dan prinsip sederhana dalam organisasinya. Tidak hierarkis seperti Al-Qaeda. Sangat sederhana. ISIS itu. Sulit. Maka anak muda banyak ikut ISIS semuanya. Di black propaganda ISIS sama Jakarta Post memblek propaganda karikatur ISIS. Tapi Abu Bakar al-Baghdadi tetap dihormati. Itu sama dengan Ustadz Yasin dulu yang dibom oleh Israel. Sampai rudal Israel membunuh satu orang tua itu kan gila sekali. Rudal yang ini elit. Agama itu harus diperankan oleh elitnya. Elitnya itu harus penting. Yang kedua, agama itu menurut saya bukan hanya sekedar elitnya. Agama itu harus diperankan organisasinya. Sarekat Islam itu kalau Anda baca buku-buku Sarekat Islam, kesederhanaannya itu luar biasa organisasi itu. Dihuni oleh para petani, oleh buruh. Organisasi Islam cuma 2 umatnya kelas sosial, buruh sama petani, coba bayangkan.
Itu kan mesti organisasi sederhana. Kita ini organisasi, basis kelasnya nggak karuan kita semua. Sekarang organisasi lama ada di kantor ini kantor pengajian maksudnya. Nah, tapi ya dia itu organisasi yang benar menyentuh basis kelas sebelumnya. Nah karena itu organisasi itu kemudian melahirkan karya. Syarikat Islam punya koran Medan Priayi, Islam Bergerak. Koran-korannya sekarang mana loh organisasi Islam yang punya koran yang membuat kita rindu akan membacanya. Dulu ada Panji Masyarakat, wah itu bagus sekali. Sekarang sudah nggak ada, webnya sekarang mulai muncul. Dulu Panji Masyarakat, saya suka sekali baca majalah itu karena majalah sederhana. Benar-benar majalah yang tidak memisahkan kita dengan kami loh. Kami adalah mereka Islam yang santun, yang peduli. Saya sekarang nulis buku ya. Buku itu judulnya Surat Buat Ulama. Isinya surat semua begitu. Surat untuk dai, mubalek, pemimpin partai Islam, apapun. Saya membuat surat saking saya marahnya dengan keadaan. Harus diperingatkan ulama ini, harus diperingatkan. Siapa yang memperingatkan ulama? Ya kita inilah umatnya kira-kira. Ini orang nggak bisa diperingatkan. Diperingatkan KPK aja nggak ampuh kok. Orang apa KPK nangkap? Habis kita putus itu haji. Insya Allah zakat ntar lagi kita korupsi kira-kira. Kalau urutannya ukun Islam itu kira-kira. Kita putus sudah, haji sudah, tinggal zakat kira-kira. Dan lama-kelamaan bisa menjadi musibah gitu. Nah kita butuh gerakan yang menurut saya yang mengingatkan itu lagi, gerakan yang mencoba mengingatkan. Maka di forum ini, forum sore ini saya rasa menjadi penting bagi kita untuk menghadirkan syarikat Islam, bukan sekedar untuk mendirikan kembali. Kita ini beragama Islam kan sudah terlalu lama. Saya tuh malu bisa diminta pertanggungjawaban Allah di akhirat. Dengan Islam itu apa yang kamu ubah gitu. Tidak bergeser dari kubur itu kasih kita sebelum menjawab 4 pertanyaan. Umurmu habiskan untuk apa? Itu pertanyaan malaikat itu pertanyaan kiri sekali menurut saya. Itu bukan pertanyaan kanan menurut saya, pertanyaan kiri banget menurut saya. Umurmu habiskan untuk apa? Usia mudamu habiskan untuk apa? Jarang loh. Ada pertanyaan mengenai usia menurut saya. Allah tuh pertanyaan aktual sekali menurut saya. Itu kan usia muda nggak mungkin ke malaikat usia muda apa? Kuliah malaikat. Ya mas seksa ya saya. Nggak mungkin lah surga ya kuliah malaikat. Menurut saya malaikat. Oh iya ada ke usia muda untuk apa? Aduh. Dan yang ketiga pertanyaan harta. Hartamu dari mana dan kau gunakan untuk apa? Itu pertanyaan kiri sekali menurut saya. Marxis banget lah pertanyaan. Masa pertanyaan ditanya dari harta dari mana digunakan untuk apa? Dan yang terakhir pertanyaan Gramsci. Ilmumu kau gunakan untuk apa? Itu kan intelektual organik. Mungkin salah segitu baca buku kitab suci itu. Sampai ada pertanyaan ilmumu itu kau gunakan untuk apa? Itu kan pertanyaan penting. Nggak mungkin kau keluarkan sertifikat. Oh ini ijazah saya apa ya? Oh ilmu akhirnya ijazah. Saya rasa ijazah itu nggak ada di bawah kuburan. Dan itu 4 pertanyaan malaikat. Itu pertanyaan syarikat Islam. Umurmu untuk apa? Usia mudamu digunakan untuk apa? Hartamu pertanyaan jadi Marxis banget. Yang kedua, ilmumu itu pertanyaan intelektual organik. Jadi kesimpulan sederhana, Islam itu lebih dulu guna Marxisme. Dan Islam itu mewarnai Marxisme menurut saya. Marxisme diwarnai Islam, Islam mewarnai Marxisme yang paling kuat. Jadi pertanyaan akhirat itu pertanyaan-pertanyaan yang menandaskan. Mana ada pertanyaan akhirat saya, hafalanmu apa? Hafalanmu? Kan nggak pernah. Memang malaikat tanya, salatmu di mana jamaah enggak? Nggak ada pertanyaan gitu. Itu pertanyaan nggak ada sama sekali di malaikat kira-kira. Kamu ini gimana? Kemarin naik haji berapa kali? Enggak malaikat pertanyaan seperti itu. Yang tanya malaikat hartamu, usiamu, usia mudamu dan umurmu. Bukan semuanya. Begitu kasih atas kehadiran kalian di forum ini. Ini forum kita semuanya. Membayar itu jauh lebih sederhana untuk mengikat kita semuanya lah. Kalau kalian itu diikat dengan akidah itu kuat, ikat akidah. Nah, itulah saya ingin katakan. Mari teman-teman, saya sebagai ketua pendiri SMI, mari kita semarakan SMI lah. Seringlah datang ke sini bikin kajian, usullah sekolah. Mas, kita bikin sekolah belajar bahasa Inggris secara radikal. Baik, apa kita bikin aja. Ini sekolah usulan kita semuanya, kita jadikan sekolah ini kita semuanya. Nanti kelak kalau kita punya duit kita bikin baliho nyanyi UMY itu. Setelah di SMI akreditasinya AAA plus. Pernah ke planet Pluto, Mars, Jupiter, karena SMI benderanya bisa kemana-mana. Gitu. Kalau promosi dengan cara seperti itu kita lakukan. Sekolahnya orang berdasi, kita sekolah nggak pakai dasi sama sekali kira-kira. Nah ini yang ingin saya katakan dan tekankan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan itu menjadi ya bagian amal kita lah. Suatu saat kalau ditanyakan malaikat kita ya bisa jawab lah kira-kira.
ilmu untuk apa ya? Kemarin ikut diskusi di SMI malaikat, oh cocok. Kalau SMI itu bisa meringankan kita di hukuman neraka, saya rasa insya Allah berguna sekali kita di sini. Terima kasih Pak I dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekali lagi beri applause buat Pak Eko. Oke, sembari kita nunggu berbuka puasa, mungkin kita bisa sharing-sharing lepas aja lah. Ya, kalian bisa tanya tentang SMI dan sebagainya. Tentang SMI kayak mau apa gitu, rencana buat kedepannya setelah. Ya, kalau rencana berbuka kita tunggu aja nanti. Nggak perlu didiskusikan loh yang itu kira-kira. Mungkin nggak berkaitan langsung dengan SI gitu. Mungkin tentang dinamika tentang itu pergulatan terorisme di Indonesia. Silakan. Silakan. Mungkin SMI apa kalau kalian mau aktif dan terlibat di sini mempromosikan. Dari bondingnya sendiri terus gimana? Iya, pertama SMI